Tim Paslon Ridwan Kamil Suswono atau Rido tidak terima dengan hasil perhitungan suara di Jakarta. Mereka walkout saat sidang pleno pembacaan rekapitulasi suara Pilkada Jakarta tengah berjalan. Aksi ini adalah bagian dari protes soal kecurangan yang mereka layangkan kepada KPU Jakarta. Sehari sebelum rapat pleno rekapitulasi, tim Ses Rido sudah berniat untuk melaporkan temuan dugaan kecurangan dalam proses pilkada di Jakarta tersebut. Sekretaris Tim Ses Rido, Basri Baco, menyebut akan melaporkan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. Lalu bagaimana efek gugatan ini terhadap hasil rekapitulasi pilkada yang memenangkan pasangan 03 Pramono Rano dengan perolehan 50,7%? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama redaktur pelaksana Detik News. Beralih ke topik lain, Detik Sore hari ini akan secara khusus membahas berbagai hal terkait pertandingan perdana Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Garuda akan mengawali perjuangannya di Piala AFF 2024 dengan menghadapi Myanmar malam ini. Sementara itu, jelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan mengulas lebih dalam terulangnya kembali peristiwa malapraktik di klinik kecantikan. Baru-baru ini, polisi menangkap pemilik klinik kecantikan Ria Beauty. Modus penipuan yang dilakukan klinik tersebut adalah perawatan wajah dengan biaya jutaan rupiah. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti cerita lengkapnya dalam Sunset Talk. Ikuti terus berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hai, selamat sore Detikers. Welcome to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Happy Monday everyone. How's your day? How's your Monday? Yes. Ini kita biru menggebu. Biru mengebu. Soalnya kalau pilu membiru kayaknya sedih ya. Di tengah cuaca yang sendu melagu. Oh. Bara suara dong jadinya. Iya. Sendu melagu. Ini udah masuk mau pertengahan Desember loh. Gimana? Kantong masih aman Detikers? Ya. Lebih ke adalah ini akan menjadi bulan terakhir gajian tahun ini. Oh iya betul. Dan biasanya tuh karena kita punya Christmas di tanggal 25, terus tanggal 30 31 biasanya sudah tidak kondusif juga. Biasanya dimajuin kan berarti. Siapa yang tidak kondusif di tanggal segitu? Oh ini meme-nya Pak SBY ya. Saya tahu kalian sudah tidak fokus bekerja. Mas itu Jujur di tanggal sekarang juga udah begitu sih. iya kan. Karena mungkin juga betul. Untuk yang Christmas, betul. Untuk yang liburan akhir tahun 12-12 yang akan hadir 3 hari lagi gitu di hari Kamis juga, ya kan. Tapi kalau dimajuin kan berarti jumlahnya tidak seperti bulan-bulan sebelumnya kan. Karena cut off-nya tuh dimajuin juga. Iya. Jadi nanti lebihnya di Januari kan. Benar. Gitu biasanya. Makanya kita tuh sebenarnya butuh di Desember ini sebenarnya lebih ke insentif. Dividen. Dividen sih agak susah ya untuk dapetin dividen ya. Iya, dividen tuh sebenarnya ya momen-momen H2C. Harap cemas. Benar. Dan ada faktor lainnya yang juga mendukung akan dividen itu, yaitu adalah luck. Cering. Keberuntungan. Karena Ini itu wallahu a'lam. selain dividen juga bonus. Bonus, kenaikan gaji itu nih lagi bulan-bulannya atau tanggal-tanggalnya menanti harap-harap cemas. Kebijakan itu tuh buat anak-anak kantoran, budak-budak korporat pasti pada nantikan itu kan, ya kan? Kalian bener kan? Harapkan. Ini sebetulnya bisa menjadi bukan bisa menjadi, ini harusnya menjadi satu berita baik juga ya yang lagi H2C, penentuan untuk kenaikan UMP yang katanya ya itu harus ditentukan dari sekarang. Walaupun sebenarnya kenaikannya itu baru akan dilaksanakan gitu ya, dieksekusi di 2025 mendatang ya. Benar. Kayaknya daerah-daerah udah pada ngumumin juga ya, berangsur daerah ini dapat segini, kenaikannya jadinya segini. Jakarta tuh kalau nggak salah 5,4 ya
5,4. Kenapa angkanya Oh kentang? Apa 5,3 gitu. Itu kentang ya? Kenapa 5,4 kentang? Kenapa nggak 5,5? Kenapa nggak 6 juta Atau sekalian? Genap. kenapa nggak kan sebenarnya ada aturan maksimal dan minimalnya gitu kan ya. Benar. Gitu maksimalnya kayaknya 6,5% tuh maksimal gak sih? Atau Enggak, itu acuan, ada itu acuan. kok yang itu acuan. Hmm. Minimal harusnya ya, karena ada Kalau minimal berarti daerah kurang dong. ada daerah-daerah lain yang harusnya bisa naik lebih tinggi lagi, Netikers. Hmm. Speaking of UMP yang tadi disebut sama Eiza, Ya. jadi benar kalau tanggal paling lambat penetapan UMP ini dari masing-masing provinsi itu tanggal 11 Desember alias 2 hari lagi. 11 Desember ini setelah diterbitkannya Permenaker nomor 16 tahun 2024 yang memuat aturan soal ketetapan UMP ini. Jadi Permenaker ini diterbitkan dan perlu dilakukan penyesuaian mengenai penetapan upah minimum di masing-masing provinsi. Jadi gubernur wajib menetapkan UMP dengan formula UMP 2025 yaitu UMP 2024 ditambah nilai kenaikan UMP 2025. Nilai kenaikan UMP tahun 2025 ditetapkan sebesar 6,5% sesuai yang telah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto pada beberapa waktu lalu. Dan adapun nilai kenaikan UMP 2025 ini mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Nah, ini indeks tertentunya itu apa? Ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 huruf C yang merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja atau buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja atau buruh. Itu adalah bunyi pasal 2 ayat 5. Kemudian juga diatur soal upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten atau kota yang ditetapkan juga oleh gubernur. Dan upah minimum sektoral ini ditetapkan untuk sektor tertentu yang memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi yang diperlukan. Nah, ini adalah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan juga Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota ya, sektor-sektor apanya saja gitu. Alright. Terus ini aku habis kepo juga Aha. mengenai contoh kenaikannya ya. Udah dirilis. Ada beberapa ya. Ini pasti kayaknya juga tahu. Yang sudah rilis ini adalah Sulawesi Selatan. Langsung jauh ya. Dari timur dulu. Dari timur dulu ya, boleh. Ini sudah ketok palu, sudah memastikan upah minimum provinsi Sulawesi Selatan 2025 ini naik sebesar 6,5% ya dari UMP 2024. Nah, ini kenaikannya tuh mencapai Rp223.229. Jadi tahun lalu itu adalah di 3.434.000. Nah, nanti 2025 akan naik menjadi 3.657.527. Ya, lumayan. Lumayan ya, naik 223 ya. Sebenarnya berapapun gajinya, yang penting adalah pengelolaannya. Karena no matter how high your wage is, tapi kalau lo ngelolanya juga nggak benar, sama aja. Mau gaji lo 10 juta, 20 juta, tapi lo kalau ngelolanya nggak benar, sama aja. Kalau nggak ada savingnya, kalau nggak ada alokasi budgetnya gitu. Benar, ini mengutip, kasih tahu mas katanya. Ini mengutip juga kata, lebih ke nasihatin diri sendiri sih itu. Ya, kita kan seringnya juga begitu. Apalagi dengan hadirnya Pak Firman, biasanya kita kayak benar. Pak gitu ya. Waduh. Itu dia. Februarinya 2020 lagi. Karena emang kayaknya itu. Nah. Wah, ada yang teriak gini Detikers, lebih baik gajinya gede tapi nggak bisa ngelola keuangan. Kita doakan seperti begitu ya, beliau ya. Dan, ya tapi daripada gaji kecil nggak bisa mengelola juga, melihat besar nggak bisa, nggak juga ya. Sama aja sih, sama aja itu mah. Bisa terjerumus juga gitu ya. Karena sebetulnya ya kemarin itu di Rabu lalu sebenarnya tuh menabung atau investasi itu yang paling penting itu adalah tujuannya, goalsnya mau apa, luar buat biasa. apa gitu kan. Nah itu aku jadi recall tuh, buat apa ya?
Karena sebenarnya aku tuh jangka pendek semua gitu untuk Iya ya. festival atau konser ini. Habis gitu nanti selesai Nggak itu apa-apa. untuk beli update gadget, habis gitu untuk apa gitu. Memang diawali dari yang jangka pendek dulu, baru nanti lama Hmm. kelamaan sepertinya udah bisa nih buat jangka menengah, panjang gitu-gitu. Ya. Ya. Atau sebenarnya ya kan banyak ya hal-hal yang tidak terduga Aha. gitu ya. Jadinya memang Apa penuhi sih yang dulu. biasanya hal-hal tidak terduga ini? Tiba-tiba konser, Tiba-tiba siapa bikin konser di mana? tiba-tiba gitu. band mana reuni. Tiba-tiba gitu. siapa ngerilis piringan hitam apa gitu misalnya. Gua baru Iya, kejadian iya. lagi. Ah, siapa? Setelah Bandaneira kemarin gua kena Iya, yang terbaru, baru aja kemarin check out adalah album paling laris di Indonesia. Tebak coba apa? Coba guys, apa album paling laris. album band paling laris di Indonesia? Bukan Sheila on Seven. No, Bukan Dewa. Bukan. Album ini Glenn Fredly. dia bukan band dong. Ini band, ini Oh, band. salah. Band paling laris. Band dengan album paling laris. Yes. Salah. Bukan Naif. Salah. Udah, tadi Sheila on Seven salah, Dewa salah. Salah. Itu loh yang vokalisnya kayaknya nggak ada lagi vokalis yang kayak dia. Salah. Domino. Salah. Peter Pan, Bintang di Surga, album Bintang di Surga. Ih, kenapa dia Rilis keluar dalam dari format piringan hitam. Oh wow, kenapa itu hilang dari radar ya? Tuh. Karena hiatus Itu kali ya? adalah itu adalah album band paling laris sepanjang sejarah di Indonesia. 3,8 juta kalau nggak salah. Oh wow, yang Bintang di Surga. Bintang di Surga, album Bintang di Surga. yang- Yang singlenya Ada Apa Denganmu. Ya, yang covernya tuh, yang covernya langit ada meteor jatuh itu kan? Enggak dong. Dia di mobil, kaca spion mobil. Aku ingetnya Kaca ada dashboard. Taman Langit. Taman Langit album pertama, ini album kedua. Oh, Iya. wow. Sebuah news. Apakah ini juga harus war juga kayak benernya? Masih ada kok, masih ada. Oh masih ada. Masih ada. Kemarin baru dibuka hari Minggu tapi masih ada ternyata. Berarti Saya ikut war juga. Masih musika tuh yang Iya, rilisnya. benar. Iya. Gitu Detikers, jadi memang ada hal-hal yang di luar dari kemampuan kita ya atau bayangan kita. Itu memang harus dimasukkan dalam kategori Apa sih? dana darurat sih. Oh wow, baru aku mau tanya. Ini tuh kan sebenarnya kan sekarang udah aku tuh merasa terbantu dengan fitur bank-bank digital terutamanya yang bisa membagi-bagi kantong. Betul. Walaupun sebenarnya bank yang currently aku pakai itu kantongnya cuma 3. Terus aku butuh kayak nggak bisa, harus 18. Banyak juga kantong lah. Ya tapi kan maksudnya ya untuk kayak Iya, kan ini bisa. dana darurat ya kan. Ini adalah tabungan besar atau jangka menengah. Ini adalah untuk yang berjalan tapi agak besar kayak contohnya rent, because I pay my rent every 3 months. Bukan per bulan kan. Jadi angkanya lumayan tuh. Jadi aku taruh kantong itu. Nah, aku butuh kantong untuk kayak liburan, nonton konser, beli misalnya barang yang harus agak nabung tapi sebenarnya nggak besar-besar banget. Bisa. Gitu. Di mana kamera gue? Alobank. Iya. Sampai berapa kantong tuh? Oh banyak. Oh banyak Ratusan. ya? Oh ratusan. Bisa suka-suka kita ya? Boleh tap in? Iya. Oh iya bisa dong, harus ke sini. Tapi ini sebetulnya bisa menambah tabungan kita kayaknya akhir tahun ini buat yang memang berniat untuk bepergian ke luar kota atau luar pulau menggunakan pesawat, ya kan? Karena sudah ditentukan akan ada pemangkasan harga tiket pesawat domestik selama periode Nataru ya. Walaupun ini agak singkat waktunya ya. Cuma 16 hari ya. Iya. Sampai 3 Januari mulai dari 19 Desember. Betul ya. Bahkan itu kayaknya masih setelah 3 Januari itu orang masih banyak yang di kampung juga deh anyway. Firasat gue ya. Belum lewat puncak arus mudik gitu. Iya. Nanggung banget ya. Iya. Kenapa gak sebulan aja gitu? Nah pasti ini pemerintah juga akan bilang kayak kita sih belajar dari perusahaan-perusahaan OTA yang juga kalau ngasih diskon atau potongan harga juga bersyarat Singkat, ya gitu. Betul. Tapi normally biasanya Kak kalau dirimu pulang kampung gitu ya, untuk yang emang high season
Mhm. Kayak Nataru ini. Itu normalnya beli Hamin berapa? Karena Eee, kalau gue mudik tuh gue pakai Normalnya harga normal, dapat harga normal bukan, tuh Hamin biasa. berapa belinya? Gue sih nggak pakai hamin-hamin ya, langsung aja go show, nggak dong. Hebat, hebat banget. Si pede banget. Masalahnya pesawat Kak, kalau aku kan Iya pakai iya travel iya. ya, GoShow masih, ya udah Kalau next ride sejam lagi gitu. gua berapa ya? Nggak ingat sih, tapi rata-rata kayaknya minus 2 minggu atau minus sebulan. Nggak nyampe sebulan sih, nggak nyampe Oh, sebulan, less than a month pokoknya. tapi itu udah masuk harga, iya Udah kan? tinggi, udah Iya tinggi. iya iya iya. Karena gue nggak bisa netapin hari cuti jauh-jauh hari juga kan. Terus lihat Oh, juga, lihat momen. walaupun sebetulnya ya lumayan lah, better than nothing at all, karena sebenarnya angka 10% ini. pemangkasannya itu 10% ya. Dan ini ada beberapa maskapai yang juga setuju atau siap menurunkan harga tiket pesawatnya sesuai dengan arahan presiden kita juga. Contohnya adalah Pelita Air ya, yang juga sudah disampaikan oleh Presdir PT Pelita Air Service Pak Denny Kurniawan yang pihaknya akan menurunkan harga tiket pesawat sesuai dengan periode yang sudah ditetapkan pemerintah. Dan sebetulnya ini juga siap karena memang anak usaha BUMN ya. Ah, itu Mungkin dia. bilang tidak mau. Nggak mau. Wah, Anda mau diganti di rootnya kalau bilang nggak mau. Terus katanya tidak mau 10% Pak, kami mau. Kami mau 30%. 30%. Wah, ngejilat. Wah, ngejilat. Demi. Tapi kalau misalnya profitnya tahun itu udah kayak gede banget gitu, Aha. kayaknya ya boleh-boleh aja kali ya begitu ya. Tapi kayaknya kalau BUMN susah ya. Nggak tahu sih Kalau ya. swasta kan mungkin Wisely-nya itu gimana, tapi kalau memang mereka sanggup sih ya bikin aja. Tapi kayaknya dengan kondisi industri sekarang yang lagi masih belum recovered, agak susah kayaknya sampai 30% sih. Gitu. Sekarang tuh lagi banyak banget yang sepi tahu. Tadi gue juga ke mall, sepi banget mallnya. Walaupun ya wajar ya, mall sepi di hari Senin. dan di jam kerja. Dan di jam kerja juga bolos gua. Mudah-mudahan bos saya tidak nonton ya. Karena beliau Iya, tidak maaf, tahu. maaf. Tapi sebetulnya juga itu memang mall yang baru di rebranding lagi gitu. Iya, namanya beda ya sekarang. Iya, dan Jadi kemudian apa? tapi ini dari grup mall yang besar se-Indonesia Iya, sih iya, dia. iya, iya. Jadi banyak tuh tenan-tenan yang baru, yang Kinclong baru. juga mallnya. Betul. Cuma sepi. Makanya betul, kayak, betul. waduh kasihan banget pemiliknya. Termasuk bioskopnya juga Sepi ya. sepi banget. Tadi nonton Berlima. 3 orang anak SMA juga kayaknya lagi bolos. Karena yang 2 pacaran, yang satunya lagi cuma jadi nyamuk. Iya, nemenin aja gitu Nemenin ya. aja. Dan yang satu adalah host Detik Sore, satunya host Terus Detik detik Pagi. benar. Dan yang ditonton adalah film dengan kategori SU ya. Semua umur Yuswa. Semua umur juga. Tapi biasanya kenaikan di akhir tahun atau di Nataru tuh berapa persen sih Kak? Karena kan kalau aku memang memutuskan untuk tidak liburan, apalagi bepergian dengan menggunakan pesawat di tanggal segitu, Di kecuali hari peak memang. season. Iya karena lu enak, deket sini. Iya. Ya kan? Coba deh jadi orang yang berada di luar pulau dan setiap hari raya besar, hari keagamaan harus pulang. Wah, itu adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Bukan gitu ya? partai. Kita hari ini anyway nggak ada market review Detikers, tapi kita mau kasih ini juga dong, update dong buat Detikers semua. Kita mau kasih update juga, nggak ada di sini mungkin tapi dari gue deh. Kalau hari ini tuh IHSG, bener kata Mbak Sheryl. Kalau beberapa waktu terakhir ini kita nanya ke Mbak Sheryl kan, masih yakin, optimistis kalau IHSG atau market itu bisa melesat ke 7.500 by the end of this year.
Ternyata benar. Ini aja belum nyampe akhir tahun udah di 7.434 nih IHSG. Ini kenaikan yang lumayan besar juga ya Kak ya? Kenceng. Kenceng karena walaupun sebetulnya belum kenaikan tertinggi tahun ini ya. Iya, gitu di ya. awal Desember itu IHSG masih di level 7.046 awal Desember. Sekarang baru seminggu jalan setelah awal Desember itu, which is di tanggal 2. IHSG sudah naik ke angka 7.434, which is sudah naik sekitar 400-an hampir. Iya, 400 level dalam waktu seminggu. Luar Jadi biasa. there's no doubt kalau misalnya nanti sampai akhir tahun nanti akan bisa menembus angka 7.500. What happened this weekend? Kayaknya Nah. lagi menggebu-gebu banget gitu ya. Karena Coba ya. ini baru hari Senin. Apa karena Suriah baru saja ditinggalkan sama pemimpinnya yang otoriter itu? Surya tenggelam. Itu adalah doa. Surya tenggelam. Ini kenaikannya sebanyak 52,159 poin. Bagus. Dapat dari mana dia? Atau aku nyontek. Atau 0,71%. Tapi correct me if I'm wrong. Aha. Ini jumlah transaksinya gede banget gak sih hari ini? Widih. Oh iya bener. Ya kan? Siapa ini? Let me check ya. Coba Waduh, gimana? Coba ajarin 43 aku. triliun. Iya kan? Karena kita bukan biasanya. Sering kali menemukan angka antara 9 sampai Iya, 11 triliun benar. per Ini day. 40. Siapa yang Sekarang ngejual ini? 43,60 Rame banget. ya. Bentar kita telepon Mbak Sheryl ya. 1 triliun. Ini rame banget transaksinya guys. Nah, gimana kan cara lihatnya? Cara lihat apa? Cara lihat ini transaksinya paling besar tuh orang mentransaksikan apa Oh, atau nggak bisa dilihat di sini. loh, Di harus tempatnya Mbak Sheryl yang bisa. Oh gitu. Soalnya dia baru update-nya tanggal 6. Untuk yang Oke, hari oke, ini oke, baru oke, bisa oke. diupdate besok. Iya. Jadi baru yang buat hari ini tuh baru bisa diupdate besok, yang terakhir update baru tanggal Gitu, 9. pokoknya ini lagi good news. Oh, enggak boleh bilang gitu. Karena Banyak yang beli, iya. bukan good news. Karena kan setiap hari itu good news karena kita harus pintar Oh cari ya. peluang. It's always been good ya. Iya, tapi It's ini always been lagi hijau royo-royo gitu. Oke deh, Ya. Tikers, selamat buat Anda yang mungkin sudah meraup keuntungan dari harga saham yang sudah dibeli gitu ya. Betul. Jangan lupa untuk dijual kalau memang sudah mateng pohonnya. Iya. Dan ini buahnya. adalah ganjaran untuk orang-orang yang sabar. Sesabar Ibda Syara yang sudah nungguin kita ternyata dari tadi di pinggir jalanan Jakarta. Bentar, saya nggak bisa bilang gitu. Iya, Karena bisa jadi biasanya mereka dari akan studio juga. Coba kita cekin dulu ya. Selamat sore Ibda Syara. Halo, selamat sore Nah, Eiza dan juga Edo. Kok di studio sih Ibda Syara? Kan biar bisa dapat spot yang banyak. Oh Oke. iya betul. Di Jadi nggak hanya studio. dari Jakarta aja ya. Benar. Ini pasti banyak daerah di Indonesia lagi hujan deh. Karena Iya, di mana-mana benar. hujan. Ya benar. Coba. Ini di CCTV emang di beberapa titik hujan sih ini kelihatannya. Hujan ya. Oh. Sekalian nanti ramalan cuacanya ya Ibda Syara ya. Ini nama kerjaan. Ya udah deh, silakan laporannya Ibda Syara. Silakan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio. Dan selamat sore Detikers, dengan saya Ibda Syara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja Detikers, kita akan menuju ke titik yang pertama, yaitu dari CCTV di Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk sore hari ini untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol maupun yang hendak menuju ke arah Petamburan pada saat ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan karena memang pada sore hari ini telah memasuki jam pulang perkantoran. Kemudian Detikers untuk arus lalu lintas di tol dalam kota sendiri, yaitu dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol pada sore hari ini juga terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga berwaspada mengingat kondisi jalan yang cukup licin karena baru saja terjadi hujan di sekitaran kawasan ini. Baik Detikers, selanjutnya kita akan menuju ke titik yang selanjutnya yaitu di Pos Pol Simpang Sadang, Jawa Barat.
Untuk arus lalu lintas dari arah Cikopo ataupun Cikampek yang akan menuju ke arah Purwakarta, pada saat ini terpantau lancar. Hal yang sama pun juga demikian terjadi untuk arus lalu lintas dari arah Purwakarta yang akan menuju ke arah Cikopo ataupun Cikampek pada saat ini juga terpantau lancar. Kemudian detikers untuk arus lalu lintas dari arah Cikopo dan juga Cikampek yang akan menuju ke arah Cirebon pada saat ini juga terpantau lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum melaksanakan perjalanan. Baik detikers, selanjutnya kita akan menuju ke titik yang ketiga, yaitu dari Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang dan juga Pakem, pada saat ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Tersendatan hanya menjelang traffic light namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian detikers untuk arus lalu lintas dari arah Maguwoharjo maupun Solo yang akan menuju ke arah Jombor pada saat ini juga terpantau ramai lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki. Ya, detikers, selanjutnya kita akan menuju ke titik yang terakhir, yaitu dari Simpang 6 Teuku Umar, Bali. Untuk arus lalu lintas dari arah Kute yang akan menuju ke arah Denpasar pada sore hari ini terpantau ramai namun masih terbilang lancar. Di kawasan ini pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya roda 2, antisipasi kondisi curah hujan yang kurang menentu pada saat ini untuk selalu berjaga-jaga membawa jas hujan, namun dengan tidak bermodelkan ponco demi keselamatan diri Anda. Dan detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Sop pelanggaran, sop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, instruktif, dan salam presisi. Demikian Ibda Syarul melaporkan kembali bersama Edo dan Eiza di studio, silahkan. Silakan pantunnya Eiza. Aku tidak, tuh kan, gak setuju mic-nya juga sampai jatuh begitu. Lah iya bener, ngondoy. Aku punya pertanyaan untuk Ibda Syahra. Sebenarnya cuma nanya aja, biasanya kan ada operasi tuh menjelang Nataru, ya Operasi kan? ketupat kalau lebaran. Betul. Kalau ini operasi pohon cemara. Bukan ya? Mungkin. Lilin dong. Operasi lilin. Iya. Oh, operasi lilin. Lilin kecil. Suka-suka dong. Oke. Operasi lilin akan dimulai per kapan, Ibda Syahra, kalau boleh tahu? Nanti akan segera diinformasikan kembali. Oke. Karena belum boleh Bener. di-spill dulu. Bener. Belum boleh di-spill dulu. Tapi Terima yang jelas, kasih. kita harus menjaga kendaraan kita tetap prima menjelang mudik, Oh iya dong. menjelang tahun baru, menjelang Ini. liburan sekolah, jalan-jalan, itu apalagi sekarang. Dijagalah Pastikan pokoknya terus. surat-surat kendaraan Anda dalam keadaan lengkap kita aja. Itu. Selain kendaraannya dijaga, gandengannya juga dijaga. Oh, emang Takut truk suka aja. lari, benar. Truk aja digandeng. Iya betul. Anyway, terima kasih banyak Ibda Syahra atas laporannya. kasih. Sampai bertemu kembali. Nah, pertanyaan untuk Kak Edo. Ah. Jadi Kak Edo menggandeng siapa nih? Nyokap gua. Oh. Kita ketemu Diplomat. sesaat lagi detik sebelum Eiza akan Jawabannya. menanyakan yang lebih macam-macam. Kita akan ketemu sesaat lagi dengan The Emang nggak Hat Trick Emang gak bisa bersama nanya di Lukas segmen- Aditya Emang gak bisa nanya di segmen dari berikutnya. Detik Sport. Jangan mana-mana, tetap bersama kami Detik Sore, nggak cuma ore-ore.
Aku suka, kamu suka. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma ore-ore, dan tadi udah ada bumpernya The Hat-Trick. Kita akan bahas bola tenis, bukan dong? Gak mau, aku mau bahas bola bekel. Bola bekel tuh dari Indonesia apa dari negara Lu lain? tuh termasuk olahraga emangnya? Ada bolanya. Iya sih. Oh iya ya, Tavisa itu mungkin bola bekel ya termasuk sana ya. Kita sudah kedatangan. Iya, ada Mas Lukas di sini dari Detik Sport, guys. Dengan makan apa, Mas? Suka dong. Wih. Wih. Bagus. Ini adalah cemilan favorit kita kalau ngomongin soal bola. Secara gue anak bola banget. Ya. Parah. Kayak, Nonton timnas nanti malam kan bisa. Iya. Makan suka kan? Bener. Dan Mas Lukas tahu kan kalau Kusuka ini udah dapat cap FDA dari Oh iya. Amerika. Ya udah bisa dibeli di Amerika Serikat ya. Belinya juga bisa di Amerika Serikat. Belinya juga bisa di Korea. Tapi nggak tahu Bisa kalau di di UK Myanmar ada nggak ya? Biar Ada pemain deh kayaknya. Bisa. Karena orang Indonesia juga ada kan di sana. Oh iya. Banyak. betul. banyak. Karena kalau ngomongin orang Indonesia banyak di mana, banyak terus ya. Di Iya. Filipina banyak, di Myanmar banyak. Gue takut deh lama-lama makan Kusuka sambil ngomong Tagalog. Kusuka ini. Kira Karena- ngomong Tagalog. Gue kemakan omongan gue sendiri. Apa tuh? Beneran beli Kusuka. Akhirnya. But anyway, hari ini Karena kayak dong nggak bisa ya jauh-jauh dari Kusuka. Kalau Senin sampai Jumat Nggak kan bisa. makan bersama dengan Detik Sore ya sambil ngobrol. bener. Sabtu Minggu bolong nggak bisa. Nggak bisa, harus tetap ada Kusuka di kamar gua. Karena aku suka. Kamu suka. There you go. Hihi. Tapi Kusuka kalau ini ada udah ada. kalau ada Mas Lukas, tentu kita nggak bahas Kusuka dong. Karena kan kalau bahas ahli gizi sama Mas Uyung. Ya benar. Dan juga Detik Food ini belum mampir juga ya ke sore-sore ya. Oh belum pernah ya? Belum. Ayo gitu, mampir dong, sambil- Mami Odi. sambil- Makan apa gitu? Dibedah kan Kusuka pakai Oh iya. Atau enggak nachos. Oh iya benar Gitu. benar. kreasi-kreasi apa ya gitu. Cocok nih di Detik Food. Jadi pindah. dong ya. Mas Lukas, hari ini adalah Ya. hari Match day. pertama Hmm. match day untuk timnas Garuda Muda kita. Disebut Garuda, Garuda Muda karena ini adalah tim muda yang diturunin. iya timnas Ya. termuda ya, timnas Tapi termuda yang sebenarnya pernah kan statusnya di tetap level senior. senior. Mm. Hmm. Timnas termuda di level senior gitu Iya. Mas Lukas ya. Dan komposisi pemainnya juga banyak yang baru Mm-mm. merumput di level senior. Belum mendapatkan panggilan di timnas senior. Ada 18 Oh, iya. pemain yang belum pernah main di timnas 18 senior. belum pernah Dari main di level 26, artinya cuma timnas 8 yang sudah pernah sudah pernah bertanding untuk timnas senior. Iya. Oke. Mm-mm. Nah, aku pengen tahu sebetulnya kan kemarin kita sudah heboh-heboh juga dengan adanya penyisihan untuk Piala Dunia. Habis Mm-mm. itu di waktu yang singkat ya Mm-mm. langsung berjumpa juga dengan AFF. Sebetulnya penentuan tim mana yang akan diturunkan di pertandingan yang mana tuh gimana sih? Itu kebijakan PSSI ya Eza, karena memang PSSI sudah memutuskan sejak awal tahun kalau nggak salah, awal tahun atau bulan ketiga lah. Itu AFF akan menjadi tryout untuk timnas Indonesia. Oh. Dan diputuskan bahwa timnas U23 yang diturunkan karena untuk persiapan SEA Games dan kualifikasi Piala Asia tahun depan. Begitu. Oke. Sibuk Di- ya Sinteyong Mm-mm. ya. Sibuk parah. Tetap Sinteyong gitu Mm-mm. ya. Walaupun dia sibuk lagi ngelatih timnas tapi iklan juga jalan terus Iya, beliau ya. ada 11 kan ya. Sampai tahu loh Banyak. jumlahnya juga. Iya, Banyak. iya. Dan Belum lagi, Piala AFF ini sebenarnya sebuah ini ya apa istilahnya ya. Kan yang putri baru dapat juara Iya, juga iya. AFF gitu. Kalau Futsal Nggak juga mau. habis juara. Iya, futsal juga habis juara. Nggak mau kalah dong harusnya Ya, harusnya Indonesia walaupun dengan Jadi komposisi dengan gelar dari futsal dan Garuda Pertiwi Iya. itu harusnya menjadi suntikan semangat dan motivasi untuk timnas Indonesia bisa menorehkan prestasi yang sama ya Edo ya. Oh iya. Mm. Seberapa besar kans kita untuk bisa menang? Ya Menang juara ya maksudnya bukan menang melawan Dengan- si Myanmar untuk dengan tim muda hari ini ini. kita berharap Indonesia bisa main lepas saja dulu. Karena ini misinya kan bukan untuk juara sebenarnya dan target dari PSSI bukan untuk juara. Oh iya, Jadi, PSSI juga sudah Ya, tidak. karena targetnya realistis untuk
menambah pengalaman pemain-pemain muda. Oke. Kenapa pemain muda ini penting diturunkan di ajang internasional? Karena untuk menambah pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin matang juga nanti mereka di usaha yang muda. Buktinya kan sudah ada di tahun 2020 ya. Kita menurunkan skuad muda sampai final dan akhirnya menjadi runner up meskipun kalah dari Thailand. Jadi memang sebetulnya secara sejarah atau catatan juga memang Indonesia tuh udah menorehkan banyak prestasi juga ya di AFF ini. Di AFF ini kebetulan kita dapat julukannya Mr. Runner Up karena udah Kita nih Belandanya Iya. ASEAN. Iya. karena udah ada 6 kali ke final dan semuanya menjadi runner up. Runner up. Iya. Iya. Jadi udah pasti sebetulnya bertemu dengan lawan siapapun gitu ya. Di grup manapun juga udah pasti diperhitungkan lah dengan lawan-lawan Iya. kita sama lawan-lawan kita. Untuk gitu masuk ke final sebagai runner up lagi misalnya, mungkin nggak kita? Yang jelas Sebesar nggak kansnya? di fase grup ini kita harus menyingkirkan Vietnam dan Filipina ya, 2 tim terkuat di grup B Iya. selain Indonesia. Dan Myanmar ini bukan nggak Meskipun dibutuhkan, tuan rumah. underdog lah ya, underdog untuk lolos ke semifinal meskipun mereka juga pernah lolos ke semifinal di tahun 2016. 2010 kalau nggak salah. Terus ya dengan skuad muda kali ini semoga Indonesia bisa main lepas, bisa menikmati pertandingan. Meskipun pemain muda, skuad Indonesia ini juga mendapatkan menit bermain yang banyak di klub-klub masing-masing. Jadi kita nggak usah khawatir kalau mereka bakal grogi gitu ya. grogi di hadapan banyak supporter karena di Indonesia sendiri kan juga mereka udah biasa main di depan supporter yang banyak. Dan ya sebetulnya masih di Asia Tenggara juga ya. Jadi kans untuk ketemu sama pecinta sepak bola Iya. Indonesia di Myanmar juga sebetulnya masih besar juga Dan gitu semoga ya. dengan banyaknya pemain asing di Liga Indonesia sekarang, jadi mereka nggak minder juga tuh lawan pemain-pemain asing yang ada di ASEAN kan. Begitu. Tapi ada catatan kayak gini nggak? Ini kan mereka mengemban tugas tim senior sekarang. Sementara saat ini tim senior itu dianggapnya udah levelnya level dunia gitu istilahnya. Kayak jadi beban tersendiri nggak sih sama squad ini? Sebenarnya begini Dok, kalau misalnya nanti mereka bermain bagus di Piala AFF, artinya mereka malah membuka peluang untuk bisa dipanggil timnas senior yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Jadi kepercayaan yang diberikan oleh Sintayong saat ini manfaatkan aja. Jadi tunjukkan kemampuan terbaik. Kalau nanti bisa tampil bagus, bukan nggak mungkin kok kalian dipanggil ke kualifikasi Piala Justru Dunia. mikirnya harus gitu. Iya harus begitu. Iya. Tapi ada concern itukah di pemain saat ini? Sepertinya pasti ada sih. Mereka ingin menunjukkan kemampuan itu pasti ada kemampuan terbaik. Jadi ya kita berkaca aja pada Lamine Yamal kan. Dia tampil bagus di level junior. Iya. Di Piala Eropa kemarin bersinar bersama Spanyol bahkan sampai juara kan. Benar. Tapi sebetulnya ini optimismenya tinggi sekali juga untuk tim AFF yang sekarang gitu ya. Ada kans mungkin jadi itu jadi malah jadi kekurangan gitu ya karena udah cukup percaya diri dengan historical yang ada. Atau mungkin juga ini jadi momen, ada nggak momen Sintayong yang ingin memberi percobaan strategi kayak seperti yang eksperimen jelas ada karena ini dijadikan tryout. Tetapi ya balik lagi Sintayong juga mempunyai keyakinan bahwa timnya mempunyai potensi kok untuk sampai lolos ke semifinal bahkan final. Jadi ya di pertandingan awal ini kita harus mengambil poin penuh lawan Myanmar. Nanti pertandingan kedua kita akan melawan Laos, itu juga menjadi laga yang wajib dimenangi untuk meraih 3 poin. Di 2 pertandingan terakhir kita melawan Vietnam dan Filipina yang itu akan menjadi partai penentuan apakah kita bisa lolos ke semifinal atau enggak. Laga ini juga bukan under kalender FIFA ya? Jadi Bukan ya. tidak menentukan koefisien Indonesia nanti di peringkat. Untuk Piala AFF sejak 2016 itu sudah mendapatkan poin FIFA. Oh sudah. Cuma poinnya nggak sebesar kalau kita berlaga di kualifikasi Piala Dunia. Jadi kalaupun akhirnya menang juga, tapi kalaupun akhirnya menang juga dapat poin kan? Iya. Ada peluang kalah kita dan menang, naik peringkat. kalah dan menang atau seri pun kita dapat poin tapi poin. kecil. Kecil sekali. Tapi ya setidaknya tetap berpengaruh lah gitu. Apalagi sebetulnya juga nama Indonesia sudah lumayan besar lah di AFF juga gitu. Jadi kalau misalnya ini momennya tidak dimanfaatkan dengan baik, kayaknya sayang aja. Ya gitu. karena meskipun 1-2 poin kan bisa menambah poin untuk mengejar Vietnam di posisi 117 ya. Benar-benar. Sekarang kita di 125. 125. Kalau dibandingkan atau melihat komposisi pemain timnas negara lainnya, mereka ngebawa skuad yang
mumpuni kah atau skuad yang berpengalaman kah Hmm. atau sama kayak Indonesia atau gimana Mas? Indonesia cuma satu-satunya tim yang membawa tim Backup. bukan tim Bukan backup, backup ya? tim under 22 Iya. U22 karena ya itu tadi keputusan PSSI bahwa ini akan menjadi tryout untuk memberi pengalaman kepada pemain muda. Sementara Vietnam full power. Mereka membawa skuad terbaik, bahkan mereka serius banget sampai menggelar training camp ke Korea Selatan. Sementara mereka nggak mau kalah juga ya. Hmm. Oh, Indonesia punya pelatih dari Korea Selatan. Kita bawa Bawa ke Korea Selatan. Iya, Korea Selatannya dia bawa. Iya benar. dan Filipina juga tidak bisa memanggil pemain-pemain terbaiknya karena tidak mendapatkan izin klub kan. Jadi ya Vietnam sih yang patut diwaspadai karena mereka mempunyai misi untuk menyelamatkan muka. Kemarin kalah 3 kali dari Indonesia. Terus sekarang peringkat dari 100 besar dunia turun ke 117 itu juga menjadi catatan sendiri buat Federasi Sepak Bola Vietnam. Kita lawan mereka dengan banh mi. Rendang versus banh mi. Waduh. Iya. Bakso. Enakan rendang lah. Bakso versus banh mi. Oh, Bakso bisa versus juga. pho. Iya. Bisa. Ya, Oh ya bisa. itu Biar baru head to apple head. apple Ya. Itu Apple Iya. ya. Kan Emang kita nggak fokus- bisa ya makanan dulu ya dari tadi ya. Emang harus referensinya ke makanan biar masuk. Kita fokus ke laga malam ini, Mas Lukas. Yes. Versus Myanmar. Mm-mm. Katanya Indonesia untuk laga ini nggak diunggulkan sebenarnya. Karena Myanmar itu juga punya skuad yang cukup dalam dan mereka juga diasuh sama legenda hidup mereka gitu. Nah, Gimana? di pertandingan kali ini sebenarnya kalau tadi terakhir di bursa taruhan ya Indonesia itu masih diunggulkan. Tapi Bursa judi maksudnya. bursa taruhan. Terus Kita nggak ngeliat Tapi- ke situ juga ya. Banyak yang memprediksi Indonesia nggak akan bisa menaklukkan Myanmar di Myanmar. pertandingan kali ini. Salah satunya media Vietnam itu memprediksi bahwa Indonesia nggak akan. Dia mah Sentimen sebel dia. aja kali. Iya. Dia mah sentimen dari kemarin kayaknya Mas Lukas. Iya. Dan itu alasannya adalah Siapa sih wartawannya? Kayak gitu. kita cari ya. Kenapa? Alasannya adalah Indonesia sering membuang-buang peluang sementara Myanmar pertahanannya buruk. Di tahun ini udah kebobolan lebih dari 20 gol. Sementara Indonesia ya kita tahu sendiri beberapa kali di pertandingan kualifikasi Piala Dunia juga sering membuang-buang peluang. Tapi kita berharap ada ledakan dari pemain-pemain yang kemarin baru dipanggil oleh Sintayong seperti Ronaldo Koate, Victor Detan dan Hoki Caraka. Saatnya untuk menunjukkan hasil latihan bersama Iya, pelatih striker yang sudah direkrut oleh timnas. Seperti itu. Kalau misalnya boleh melihat atau membayangkan atau meramu, kira-kira nanti susunan line up-nya akan Susunan seperti apa, Mas pemain ya? Lukas? Siapa Di kiper siapa? Cahya Supriyadi karena Cahya dia Supriyadi. sedang bagus di Itu Bekasi klubnya? City FC. Liga 2 dia, Liga 2. Liga 2, oke. Untuk bek tengah karena mungkin Sintayong akan memakai 3 bek, Mhm, Muhammad Ferrari pasti akan dimainkan, kemungkinan besar bukan pasti sih. mhm. Kemungkinan besar akan dimainkan. Kakang Rudianto akan mendampingi ditambah dengan Kadi Karel. Oke. 3 pemain muda ini sudah tampil reguler di Liga 1. Oke. Untuk bek tengah kanan kirinya Asnawi dan Pratama Ahran kemungkinan besar akan Asnawi main tentu karena ya. mereka akan menjadi pembimbing Ferrari adik-adiknya. Ferrari main di bek tengah Oh, main di tengah ya. Oke. bersama Kakang Rudianto dan Oh ya, Kadi oke. Karel. Nah, di pos nomor 6 itu ada Arkan Fikri yang kemungkinan besar akan dipasang. Mhm, mhm. Untuk satu gelandang lagi bisa Zanadin Faris Oke. yang akan dipasang meskipun dia Persis baru ya. saja cedera ya. Mhm. Juga di 3 pemain depan bisa Ronaldo Kuate, Hoki Marcelino. Caraka dan Marcelino. Struik enggak? Rafael Struik karena baru bergabung kemarin habis terbang dari Australia, Hmm. kemungkinan dia akan menjadi pemain pengganti kalau nanti situasinya buntu. Oh gitu. Standby dia ya. Ya, Mode standby ya, juga. seperti yang kita lihat dulu Justin Hubner di Piala Asia kan sempat Oh Lari-lari iya benar. Benar. dari pesawat ke stadion, Iya, babak iya, kedua langsung iya. diturunkan kan. Iya benar. Berkaca dari itu ya Gokil sih kemungkinan itu. besar Struik baru akan dimainkan sebagai pemain pengganti. Siapa kira-kira yang akan bersinar kali ini? Hoki Caraka, Ronaldo Kuate dan Marcelino Mhm. kemungkinan besar akan menjadi pemain yang Bintangnya bersinar. Ya. Tapi kalau dilihat head to head tuh kita menang dengan sangat meyakinkan terus dalam Ya. 3 laga terakhir ya. Tapi catatannya adalah kita menurunkan squad senior Squad yang senior benar-benar yang- senior bukan tim U22. Yang Karena- sangat matang. Tim U22 itu pasti akan berbeda sih ketika melawan tim senior dari negara lain.
Bahkan Sintayong sendiri juga udah memprediksikan laga berat kan di pertandingan kali ini. Dari negara lain sebetulnya dari kompetitor kita ada nggak yang melakukan hal yang sama gitu untuk menurunkan tim let's say yang baru masuk ke kelas senior lah ya gitu untuk Beberapa pemain mengalihkan ini. debutan tuh pasti ada di beberapa squad negara lain. Salah satunya Thailand juga menurunkan mix kan. Pemain senior dan pemain new generation karena kalau ditulisnya di beberapa media Vietnam, beberapa Vietnam dan Thailand. Sementara Singapura yang menurunkan squad paling tua dengan rata-rata usia Singapura paling 28 tua? tahun. Iya. Iya, mereka soalnya ada masalah soal population aging. Iya, susah mereka menemukan generasi. regenerasinya ya agak challenging ya. Tapi kayaknya mereka kalau mau naturalisasi banyak karena kan masyarakat Oh iya, banyak benar. tersebar. Iya. Ya kenapa enggak ya Mas mereka ya? Mereka sudah pernah melakukannya dulu kan di awal 2000-an yang angkatannya Agu Kasmir. Terus Oh, itu naturalisasi banyak yang di situ ya? 2000 berapa gitu yang kita kalah juga di final. Mereka sudah melakukannya dan sekarang ya Cuma nggak terlalu mempan di level ya. dunia juga Dan ya. sekarang kita mendapatkan pemain-pemain keturunan yang memang kualitasnya bagus ya dibandingkan negara lain di ASEAN. Tapi soalnya Singapura mungkin keturunannya yang naturalisasi nggak banyak di negara-negara yang jago bola. Ya. Sementara kita tuh banyak. Kayak mungkin Portugal ada, Ya. Belanda ada, Ya. Inggris gitu. Apa yang terjadi di tahun 2000-an dan 90-an akhir sampai sekarang di tahun 2024 Banyak nih anak-anak keturunan. Tapi kan keturunannya nggak cuma dari orang tua langsung, bisa dari kakek nenek atau mungkin bahkan ada yang dulu neneknya cuma Iya. lahir di Indonesia seperti Iya. Martin Paes kan juga benar. bisa dinaturalisasi membela Indonesia. Walaupun nggak ada sedikit pun Garis, darah ya. Indonesia ya. Yang terbaru adalah oleh Romeni kan juga Mm-mm. neneknya lahir di Medan, akhirnya dia bisa membela Indonesia juga. lagi ngapain tuh Mas? Dan ada keperluan karena Lagi lahir ini doang kan enggak bisnis rental PS kemarin sebenarnya di sini. Karena sebelum kemerdekaan itu Eza, kakek Oh, neneknya cuman lahir di Indonesia sebelum kemerdekaan. ini kali kapalnya berlabuh Iya, aja kebetulan iya. kali ya. Kapalnya berlabuh. Gue asumsi banget ya gue. Benar. Oke, kalau untuk saat ini apa yang jadi concern untuk timnas Garuda Muda ini, Mas Lukas? Apakah di kerja sama tim atau mungkin ada di kedalaman squad atau di lini mana yang lagi jadi concern? Yang jelas jangan demam panggung aja sih. Gitu ya? Iya, jangan demam panggung karena sebenarnya kan tim ini bukan tim yang baru banget tuh, bukan. Tapi kalau udah disebutkan sama PSSI bahwa oke ini adalah laga tryout, just give your all gitu misalnya. Ya tunjukkan. Harusnya mereka Iya, nggak nggak tanpa grogi beban. lagi kan, Iya, tanpa harusnya beban tanpa soalnya beban, tampilnya iya. nothing tulus. Karena targetnya juga nggak jelas kan, maksudnya bukan ada target spesifik kayak Vietnam. Vietnam kan harus lolos ke final targetnya. Kalau Iya. nggak pelatihnya bisa dipecat. Sementara kita AFF kali ini sebagai uji coba sebelum SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia untuk 2026. Termasuk Sintayong juga udah kayak nggak jadi out. kan kemarin ya. Iya. Gue kebayang lagi Sintayong bakal lagi. Kayak dia. Bentar lagi ada itu AI-nya kayaknya. Ada AI-nya ya. Kan sempat ada yang joget-joget gitu Iya, kan. iya. Tapi Nathan Chuaon tetap yang marah-marah gitu Iya. mukanya walaupun joget-joget. Makanya sebenarnya senyumnya dia tuh mahal banget. Mahal ya It's benar. very hard untuk mendapatkan ekspresi wajah dia yang bener-bener Kecuali satisfied pasti gitu. iklan jam ya. Kenapa? Kecuali pasti iklan jam ya. Iya. Mahal Mungkin. soalnya. Iya. Emang dibayar untuk senyum Senyum, kayaknya. iya. Betul. Terakhir Mas Lukas, berapa prediksi skornya kita? Kayaknya menang Bagaimana? tipis sih nanti timnas Indonesia. Antara 2-1. 1-0 2-1. Hmm. Berapa, Dok? 2-0 untuk timnas. Kalau Eza 4-0 untuk timnas. Diketawain. Kenapa kaget banget? Luar biasa. coba Yansa berapa optimis Yansa ya? dong. Yansa berapa nih Mas Yansa? Yansa gimana? Berapa? 2-0 2-0 untuk timnas. Myanmar. Tapi memang Indonesia sebenarnya lagi bagus lawan tim ASEAN kemarin dengan Iya. tim yang kualifikasi Piala Dunia. Iyalah. Ya firasat gue dengan tanpa beban itu justru pemain akan all out dan Ya. akhirnya justru bisa ngasih yang terbaik. Ya gitu. jangan grogi aja, jangan grogi, jangan demam panggung, jangan tertekan. Tapi harusnya nggak grogi kan lawan Myanmar gitu maksudnya yang Sama lah kita tuh bentuknya sama kita. yang kita tuh punya banyak hal yang bisa dibanggakan gitu Ya, kayak nggak grogi harusnya dong sih, harusnya. Tapi harusnya. juga jangan malah jadi jumawa Jangan di atas terlalu- angin ya. Terlalu percaya diri juga nggak Iya, bagus. benar.
Oke. Gitu. Hari ini jam 10.000? 20.000? Kita lihat dulu Drake berpihak kemana. Drake. Drake who? penyanyi. Oh Drake ini. Wah. Bling. Hotline Bling. Hotline Bling. Ini nih. Bling lagi. Mana itu? Kenapa jadi Travis? Karena dia siapapun tim yang dia bela itu pasti kalah. Oh gitu. Mau ditinju kemarin ya Iya, kan. Mirip Kim Kardashian ya. Iya. Yang kalau ke PSG kalah, kemarin Betul. PSG kemarin kalah Kita gitu ya. tanya aja dulu Drake nih tim Myanmar atau Indonesia. Telepon sekarang, Zak, telepon. Iya, belum ya kayaknya ya. Email sekarang. Email Drake. Akan Maybe dibalas she's doing- 4 kali minggu hari kerja. Oke, baiklah itu tadi dia prediksi dari kita. Benar, Gitu. Mas Lukas, Ya. terima kasih banyak untuk Sama-sama, Yes. Dok. nanti Sama-sama, live Zak. reaction ya. Bareng sama teman-teman di sini ya. Karena jam 7 pagi, jam 7 malam jadinya nggak jadi ada. Jadinya 7:30 ya. 7:30 Ini ya. tadi gue lihat di kolom komentarnya Timnas, Mhm. itu masih banyak netizen yang nanya, jadinya jam berapa sih? 4:30, Setengah jam 6 7 atau apa jam jam setengah 8. 8? Setengah 8 jadinya. 7:30 ya, 7:30 waktu Indonesia Barat. Ya, karena katanya orang Myanmarnya, "Duh, jangan 17.30 bro, motong sholat maghrib." Oh, No. Masya Allah. Tabarakallah ya. Benar. Nggak usah dilanjutin ya Mas Lukas ya. Nggak usah. Nanti beda ininya. Guys, terima kasih banyak sudah nonton The Hat Trick. Habis Ya. ini kita masih punya banyak amunisi lainnya. Betul, dan jam berapapun pertandingannya pokoknya langsung sedia Aku Suka dari sekarang. Biar makin seru, biar makin heboh, biar makin semangat juga nonton dan mendukung timnas Garuda. Benar. Ya kan? Request dong buat Betul. tim Kusukanya. Kirimin kita yang rasa lada hitam enak banget. Aku barbecue aja. Iya itu boleh juga yang Aku versi original. mini ya. Original. Barbecue Iya. balado. Oh sorry. original. Tapi Oh, ini kirim masih semuanya jago aja. bakar sih. Kirim semuanya aja guys. Banyak yang suka di sini. Karena aku suka. Kamu kok. Kita ketemu habis ini Detikers yang kemana-mana tetap di Detik Sore. Gak cuma. Hore. Kita semua suka. Ku suka. Aku suka, semua suka. Ku suka. Ku suka. Rintik singkong aku suka. Kita sama-sama suka. Oh, ku suka. Kita semua suka. Ku suka. Aku suka. Kamu suka. Ya. Welcome back to Detik Sore. Penting teriak aja dulu. Gak cuma. Hore hore. Udah ngopi belum guys? Kalau belum ngopi, Idih. ngopi dong. Ini kayak kita dong ya, jam segini ngopi biar nanti kuat nonton timnas ya. Bener. Jadi kita Karena- nonton yang gak ngantuk-ngantuk. Betul. Di live reactionnya Detikcom, Detikers, jadi nanti 7:30 atau sebelum 7:30 tentunya karena Iya. sebelum pertandingan juga udah mulai ada live reaction di YouTube-nya Detikcom atau di website detik.com nanti akan ditemani oleh Three Wise Monkey. Wah, yang satu begini, Iya. ya satu begini, ya satu begini, ya. Itu nama restoran juga tahu kak? Oh iya bener. Nama band juga ada kayaknya Three Wise Nama Monkey. apa? Band? Nama band ya. Oh ya, really? Mm-mm. Oh baru tahu. Coba gue lihat dulu ya di Spotify. Aku taunya Arctic Monkeys. Apa Spotify rap lo apa lagu teratas? Bandnya. Lagunya. Lagu teratas aku lupa, tapi yang jelas band teratasnya Make Them Suffer. Make them Suffer. make them suffer. Dari judul dari nama bandnya agak-agak nggak mungkin kan jazz gitu atau blues Metal atau- banget anaknya. Karena aku lagi eksperimental aja Wow. tahun ini juga Kan ya. ada ini ya, ada bulan-bulan tertentu lo jadi apa. Itu di bulan apa tuh yang metal-metal itu? Februari dan Desember Oh, 2 kali. kali. Iya. Dan bulan satunya tuh April. Nah, itu keluarnya Music House. Wow. Jadi menurut aku sih ini adalah pertanda 2025 aku punya rumah ya.
Music house. Musik house. Bukan house music Iya, ya. Jadi musik rumahan gitu ya, kayak masakan rumahan, musik-musik rumahan nggak ada ya? Tapi kalau kalau memadati area puncak udah pernah belum? Di mana itu korelasinya? Kan lo memadati playlist musik lo dengan music house dan metal dan everything gitu. Iya. Kalau memadati area puncak, pokoknya ada madati aja. Ini ada hubungannya juga dengan house ya. Karena kan Unhouse. part of the house is pagar. Aha, Nah ini juga dipagari Kak di area puncak nih. bener. Kasih tahu Za, apa yang dipagari itu? Jadi sebetulnya kita tahu bahwa area puncak ini adalah destinasi wisata lah ya. Termasuk juga. Lo udah pernah belum ke puncak? Pernah, tapi Berapa kayak. kali? Bisa dihitung nggak? Nah, gue tuh nggak pernah ke puncak. Khusus untuk ke puncak. Jadi pasti kayak lewat puncak habis itu berhenti di area puncak untuk let's say misalnya makan di area situ atau mungkin juga singgah di guest house-nya habis gitu lanjut perjalanan lagi. Nggak yang gitu. memang ada kegiatan di puncak gitu? Belum pernah gitu. Kenapa Kak Edo udah pernah Enggak, dalam merasakan hidup gue juga baru sekali doang kesana dan nggak Gungkar? akan- jagung bakar Enggak bukan. puncak? Ada kemarin barengan sama teman-teman Detik Pagi juga. Hmm. Aduh, kesebut program. Kok sama Detik Pagi sih? Kita Waktu nggak itu pernah program ini belum ada. jalan-jalan. Waktu itu program ini belum ada gitu. Anyway, ini yang dipagari, yang dimaksud tadi sama kita berdua adalah area yang kembali kan ini para pedagang kaki lima atau PKL di puncak ini kan nggak boleh lagi nih mereka ada di situ yang sebelumnya juga ada warpat dan segala macam. Nah, ini para pedagang kaki limanya kan udah nggak berdagang lagi di sepanjang jalur wisata tersebut dan sekarang itu udah dipagarin areanya Detikers, jadi udah nggak bisa lagi kayaknya di sana ya buat nongkrong-nongkrong ya. Dan sebetulnya area PKL di Simpang Taman Safari hingga Puncak Pas ini sebetulnya sudah dibongkar sebelumnya di Juni 2024 lalu dengan 3 tahapan ya. Pembongkaran ini juga dilakukan untuk menertibkan dan merelokasi para penjual atau para pedagang PKL ini ya yang untuk dipindah ke rest area Gunung Mas gitu. Nah, kali ini setelah 3 tahap penertiban ya, area itu akhirnya dipagari oleh para pemilik tanah. Meski begitu sebetulnya sudah ditugaskan juga Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk tetap siaga di jalur wisata puncak untuk mengawasi pedagang yang kini beroperasi secara mobile menggunakan kendaraan ya. Jadi tetap ada aktivitas dagang lah ya gitu, walaupun sebetulnya Yang tidak. beroperasi secara mobile siapa? Pedagangnya. Satpol PP-nya atau pedagangnya? Mengawasi pedagang yang pedagang. kini beroperasi secara mobile menggunakan kendaraan. Ya kan? Coba ya gini ya. Kalimatnya tuh gini. Bahril tetap menugaskan Satpol PP untuk tetap siaga di jalur wisata puncak mengawasi pedagang yang kini beroperasi. Oh ya, berarti yang beroperasi secara mobile adalah si pedagang. Pedagangnya. Kira Satpol PP-nya. Gitu. Jadi jagung bakar dibakar di jalan. Mie instan. Ya tapi sebenarnya juga ya karena area Puncak Pas kan sebetulnya Jadi malah makin banyak pedagang kaki lima yang tidak teratur tempat dan lokasinya dong di puncak nih. Betul, Makin betul. macet dong. Nah, itulah sebetulnya itulah sebetulnya tujuan utamanya mungkin ya untuk perelokasian ini biar sebetulnya semuanya tuh integrated gitu ya di area rest area Gunung Mas aja. Jadi biarkan jalanan kiri kanan Puncak Pas itu ya jadi jalan aja gitu ya. Nah, kita udah ngirimin reporter kita di sana, terus kita akan terhubung langsung yang udah ada Kayaknya di nggak ada. puncak ya. Emang iya? Nggak ada ya? Nggak Oh, ada. kirain ada. Kita akan wawancara langsung ya pemilik dari warung mie instan. yang ada di puncak. Enggak juga ya. Tapi sebetulnya juga komunikasi juga dilakukan secara terus-menerus ya oleh pemerintah Kabupaten Bogor juga dengan PT Perkebunan Nusantara untuk memperluas rest area Gunung Mas dengan tambahan sekitar 4,3 hektar lahan. Oh, untuk Ih, banyak nih. rest area tuh 4,3 Iya. hektar tuh gede banget. Gede ya, Sih? banget. 4,3 Gitu. hektar bisa bangun ini perumahan. Tapi kalau punya rumah di puncak mau nggak? Nggak mau karena Iya kan? aksesnya nggak ada. Iya. Puncak tuh cuma satu.
Iya. Enggak, aku nggak bisa ngejauh dari Jakarta. Maunya dekat dari Jakarta tapi duitnya nggak ada buat bangun rumah di Jakarta. Bisa. Lebak Bulus mananya nih? Black Bulls atau Depok sebenarnya masih deket tau ke selatan. Enggak dulu ya. Enggak dulu ya. Ah, ah. Di mana? Pinggir kali apartemen. Which one? Oh, Riverside. Pinggir kok. Iya. Iya. Tokyo Riverside. Tokyo Tapi- Riverside. Oh, enggak mau. Kita lanjut lagi ke berita selanjutnya Detikers. Ini juga yang lagi rame-rame dari sejak kemarin. Jadi ini kasus ini memunculkan klarifikasi demi klarifikasi gitu loh. Dan juga membuka tabir Surya. alias sunscreen alias sunblock ya. Mengungkap juga kasus-kasus yang terjadi 2 tahun lalu. Oh, video-video lainnya. Video-video lainnya. Enggak, yang gue juga. maksud adalah misalnya nih ya, ini kan ada awalnya adalah kasus dengan pedagang es teh nih. Mm-mm. Kemudian klarifikasi nih Gus Miftah. Habis itu Gus Miftahnya klarifikasi lagi Mm. soal minta maaf. Minta maaf dulu Ah. disambangi lah rumahnya ya. Nah, dari klarifikasinya Miftah Maulana dan Mm-mm. kemudian disambut sama kantor komunikasi presiden. Terus habis itu klarifikasi lagi nih karena ada penggunaan kata yang juga kurang mengenakan buat dari netizen gitu. Mhm. Kemudian ini ada klarifikasi lagi dari Pasun Hajinya. Betul, yang akhirnya yang sebetulnya menurut aku juga cukup disoroti netizen adalah ekspresi wajahnya ya. Lagi-lagi kita jadi ahli Coba reka ulang adegan. gitu kan. Gimana? Emang gitu ya? Ada gitu. Ada videonya guys. Ada di Instagramnya Detikcom. Oh iya, udah naik tadi kita lihat. Udah Jadi ada. Pak Sun Haji ini nangis minta Pak Prabowo atau Pak Presiden untuk menolak pengunduran diri dari Miftah Maulana gitu. Nah mereka ini video pernyataan ini beredar di sejumlah media sosial dan Pak Sun Haji seperti yang disampaikan Eza tadi. Gimana Eza? Mana kameranya? Nah kayak gitu mukanya Detikers. Kurang lebih ya. Iya, sembari sesekali menyeka air matanya. Jadi Pak Sun Haji bilang dirinya sudah memaafkan Gus Miftah atau Miftah Maulana dan menyesalkan keputusan beliau ini mundur dari kabinet Pak Prabowo. Kalimatnya kayak gini. Saya Sun Haji, tapi kayaknya nggak centil gitu. Boleh lihat dulu gak? Itu cukup centil ya. Tar, aku butuh di remind juga karena aku tadi udah ceki-ceki juga di Detikcom. Iya. Nih tuh, bener kan? Tuh Oh, iya. ada. Iya. Saya Sun Haji. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah yang mundur dari kabinet. Nah ini. Saya Sambil- menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Iya. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah dan saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Saya Sun Haji. Saya Oke. menyayangkan Karena kepada sedih Gus Miftah banget. mundur dari Karena kan kabinet. Seperti yang kita sudah tahu, memaafkan Gus Miftah dan saling tunjangan memaafkan. Saya dan mohon gaji kepada pokoknya Bapak Gus Miftah kan Prabowo untuk meminta cuma 18 juta kan dari pemerintah kan. Sementara kayak Sun Haji ini udah dapat bantuan kayak ada yang dari YouTuber 100 Iya, juta, benar. totalnya ada yang sampai kayak 300 melebihi 300 juta. juta. Udah tawaran umroh 10 kali terus dia kayak kasihan banget. Gus Miftah gajinya Iya. cuma 18 juta. Emang dia bilang enggak, dia nggak bilang gitu ya Eza. Enggak. Kayak jangan mundur. Iya, itu yang ada di benaknya atau bayang-bayangnya Eza ya. Itu Gue. kayak role play tadi ya jatuhnya ya. Enggak, tapi yang perlu diketahui oleh Pak Sun Haji adalah keputusan Miftah Maulana akhirnya mundur ini juga atas dasar banyak desakan dari netizen kan. Bukan Betul. karena semata-mata perbuatan beliau terhadap Pak Sun Haji doang. Karena itu tadi udah disebutkan sama Iza, ada banyak video-video lainnya yang juga akhirnya muncul dan membuat geram netizen dan hingga akhirnya desakan untuk mundur itu sangat kencang gitu. Bahkan sebetulnya juga aku sempat stumble upon some of my One of the video, friends, oke.
some of my friends social media post Hmm? yang juga merepost atau mengajak dukungan untuk Gus Miftah mundur dari posisinya kemarin gitu. Karena memang juga dirasa memang ada beberapa tindakan atau mungkin ya perilaku yang tidak kurang cocok lah gitu untuk apalagi Dengan untuk atribusi beliau sebagai utusan khusus. betul gitu. Jadi ya Ini gimana? juga maksudnya terlepas dari aspirasi dari Pak Sun Haji meminta Mhm. untuk Pak Prabowo menolak pengunduran dari Miftah Maulana atau Gus Miftah. Tapi ini juga jadi pelajaran gitu buat para tokoh publik, pejabat kita, jangan Mhm. sembarangan ngomong atau menggunakan diksi-diksi yang tidak bisa diterima banyak masyarakat atau Mhm. seluruh masyarakat karena posisi mereka saat ini regarding the position mereka dapatkan di pemerintahan, mereka tuh harus jadi contoh gitu karena mereka Mhm. adalah pejabat publik yang semua gerak-geriknya pasti dilihat sama netizen, diberitakan sama media, apapun yang keluar dari mulut mereka. Jadi harus lebih wise kayak gitu. Mhm. Pelajarannya di situ. Betul betul betul. Ini sebetulnya juga kan memang kita sempat membahas soal ini juga ya pada saat lagi prosesnya itu pada saat itu masih ya mengetahui sebetulnya siapa profil dari Pak Sun Haji ini, Mhm. kemudian apa saja bantuan, siapa saja yang memberikan bantuan kepada beliau gitu ya. Jadi pada saat itu yang kita waktu itu memberitakannya sambil di pinggir jurang itu loh Kak. Iya banget, diingetin lagi dong gua. Sekarang akhirnya juga jadi terupdate lagi gitu, ada Heeh. lanjutan-lanjutan lagi mengenai berita ini juga. Tapi sebetulnya juga ada lagi ya Mhm. usai pengunduran dirinya Mhm. sebagai utusan khusus presiden juga, Mhm. ini juga ada yang angkat bicara yang adalah KPK. Apa Nah, tuh? jadi sebetulnya juga ini kan karena desakan masyarakat itu banyak dan akhirnya cukup memberikan apa ya, cukup menjadi bola liar lah, cukup kesana kemari, Mhm. cukup kesana kemari pembahasan dari Kesana masyarakat juga. kemari mencari Membahas Gus apa? Miftah. Gus Miftah, oke benar. Nah, ini sebetulnya KPK ini didesak juga untuk coba dong keluarkan ya laporan LHKPN dari Gus Miftah ini Mhm. sebagai utusan khusus presiden juga. Tapi sebetulnya KPK juga menyatakan bahwa kewajiban pelaporan LHKPN itu hanya berlaku bagi seseorang yang masih aktif sebagai Iya. penyelenggara negara. Karena Jadi udah mundur jadi nggak jadi ya. jadinya nggak jadi karena memang sangat singkat ya jabatan ini. Tapi Karena kita masih menunggu Mhm. LHKPN dari AA Raffi. betul. Belum ngasih juga, belum tahu juga kita. Tapi yang jelas karena kan ini masih dalam satu lini yang sama ya, utusan khusus sama-sama utusan khusus Sama-sama utusan khusus. presiden juga Mas Yovie gitu. Widianto juga belum kayaknya. Belum. Siapa lagi dari teman bapak-bapak pejabat yang lainnya? Dari temen gue nggak ada yang kenal Nggak Kak, ada. aku nggak ada teman Lo nggak aku. perlu ngasih LHKPN ya. Nggak usah, ya. Dan KPK juga bilang kan kalau kebenaran LHKPN pejabat itu sebenarnya masih memprihatinkan. Jadi walaupun udah ngasih LHKPN pun Mhm. kebenarannya juga masih dipertanyakan Detikers. Ini Mhm. disampaikan oleh Ketua KPK Nawawi Pomolango Mhm. bahwa kebenaran laporan LHKPN ini yang dilaporkan para pejabat itu masih memprihatinkan. Ia mengendus adanya dugaan suap dan gratifikasi dalam LHKPN. Jadi kebenarannya itu masih memprihatinkan bahasanya. Dan akhirnya di seluruh pejabat publik ini melaporkan data yang benar dan sesuai ke LHKPN mereka. Artinya KPK masih mengendus adanya harta-harta yang tidak dilaporkan oleh para pejabat ini dalam LHKPN-nya mereka. Gitu. Termasuk juga sebetulnya jajaran utusan ya kepresidenan gitu ya, itu kan sebetulnya listnya cukup banyak ya. Banyak banget. Iya banyak banget, yang artinya juga memang KPK punya tugas lebih nih untuk tidak hanya menagih gitu ya, mengumpulkan berkas-berkasnya juga, tapi juga memeriksa satu persatu apakah betul ini adalah harta-harta yang dilaporkan itu sesuai gitu ya, atau memang masih ada yang kayaknya kalau dilebih-lebihin sih kayaknya buat apa ya? Iya.
pasti Pasti dikurang-kurangi. dikurang-kurangi gitu ya. Kayaknya bukan momen yang tepat untuk flexing gitu kalau ke KPK ya. Benar. Nah, kalaupun mau mengakui kesalahan atau mungkin ada yang belum dilaporkan, mungkin Mhm. bisa ini waktunya. Tahun depan kan ada tax amnesty. Wow, ini semua sudah diatur. Rencanakan. Kata Eiza Mahfira. Iya. Instagramnya @eizamahfira. Ngopi dulu gak sih? Iya dong. Selain ngopi, kita mau lihat Cucak Rowo dulu di Gurun Sahara. Alias dari studio kita ke Ibda Syahara. Apa Cucak Rowo? Halo, selamat sore. Selamat sore Ibda Syahara. Ibda Syahara tahu Cucak Rowo nggak? Cucak Rowo. Ini gak sih lagu? Heeh. Lagunya gimana sih nadanya? Gimana sih lagunya Ibda Syahara? Aduh, kalau lagunya aku gak hafal sih. Cucak Rowo itu adalah sejenis burung pengicau dari suku Pycnonotidae. Dari Indonesia. Burung ini dikenal dalam bahasa-bahasa daerah sebagai krakau, cucak rawa, cangku rawah, dan barau-barau. Now you know. Baru tahu kan Ibda Syahara? Iya, baru tahu. Nah, Woody sama Woodpecker. saya juga. Oh, bukan ya? Woody Woodpecker. Bukan. Jadi cucak rowo itu Bulan bukan kuatuk. cicak, tapi burung. Oh, nggak ada juga yang bilang itu cicak. Siapa tahu ada yang menyangka selama ini cucak rowo itu cicak. Ya, itu Tapi termasuk burung ini ya, yang mahal-mahal gitu ya? Mari kita tanyakan ke Mas Syansa. Termasuk nggak Mas? Termasuk Ibda Syahara. Apa hewan? hewan hias. Oh, burung Oh. langka. Burung Burung hias. Gak tahu. Nanti deh kita flora and faunanya nanti aja ya. Bener. Laporan dulu aja dari Kita Ibda dengerin Syahara. dulu Ibda Syahara. Silakan. Oke, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers, kembali lagi dengan saya Ibda Syahara. Dan NTMC Korlantas Polri pada sore hari ini akan kembali menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja kita akan menuju ke titik yang pertama yaitu dari JPO Telkom Jakarta Selatan. Untuk sore hari ini, arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi pada saat ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya pun juga demikian, itu dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran pada sore hari ini juga terpantau ramai. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara khususnya roda 4, yang akan menuju ke arah Pancoran ataupun ke arah Semanggi untuk mengecek kembali nomor kendaraan Anda, mengingat di sekitaran kawasan tersebut menerapkan sistem ganjil genap, yang mana pada hari ini tanggal 9 maka hanya kendaraan berplat nomor ganjil saja yang dapat melintasi sekitaran kawasan tersebut. Dan untuk kendaraan berplat nomor genap dapat mencari jalan alternatif lainnya. Baik Detiker, selanjutnya kita akan menuju ke titik yang kedua, yaitu dari Bundaran Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas dari arah Ujung Berung ataupun Jakarta yang akan menuju ke arah Cilenyi, pada saat ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Antrian kendaraan di kawasan ini sepanjang 250 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya pada saat ini juga terpantau ramai, namun masih dapat terbilang lancar. Dan pada sore hari ini kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Selanjutnya Detikers kita akan menuju ke titik yang ketiga yaitu dari Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini yaitu dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta pada saat ini terpantau lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya pun juga demikian yaitu dari arah Jakarta yang hendak mengarah ke Tegal ataupun Semarang pada saat ini juga terpantau lancar. Kami menghimbau kepada para pengendara yang akan melalui jalur ini agar lebih berhati-hati mengingat kondisi jalanan yang bergelombang dan juga jalanan yang cukup licin karena pasca terjadinya hujan. Baik Detikers, kita akan menuju ke titik yang terakhir yaitu dari Caritas, Palembang.
Untuk arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo ataupun Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran, pada sore hari ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal, pada saat ini juga terpantau lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki. Dan bagi Anda detikers yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. So, pelanggaran atau kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, insertif, dan salam presisi. Demikian Ibda Syarul melaporkan kembali bersama dengan rekan-rekan di studio. Silakan. Grazie Ibda Syahara atas laporannya, Wah, luar biasa bahasa apa sekali. itu? Italiano. Italiano. Grazie. Gracias. Dan nada. Itu juga dari Italo Dora. di Spanyol. Sama-sama. Dan tentunya selamat bertugas kembali, sehat-sehat dan semangat. Selamat hari Senin Ibda Syahara. Terima kasih. Itu tadi Ibda Syahara yang juga melaporkan tidak hanya dari sudut kita Jakarta tapi juga Tegal. Tegol. Gue sedih banget deh. Jadi di tempat tinggal aku itu berdekatan dengan 2 warteg alias warung Tegal. Nah, tereliminasi yang satu. Udah tutup maksudnya. Tutup. Padahal dulu tuh Karena ekonomi lesu. nah nggak tahu. Tapi yang uniknya adalah, jadi sebenarnya yang di samping tempat tinggal aku itu lebih kecil. Tapi dia buka lebih pagi dan tutup lebih malam. Oke. Kayak itu apa ya? Hampir 24 jam tuh ya. Tapi tidak 24 jam ya. Maksudnya itu unique selling point dia. Oke. Ya kan? Jadi jam 7 pagi udah buka, jam 11 malam tuh baru beres-beres gitu. Jadi kan dia panjang gitu. Oke. Yang seberangnya itu kayak dia jam 8 malam tuh udah menu-menunya udah mulai habis-habis gitu ya. Tapi dia lebih lega, lebih bersih dan lebih terang. Itu USP-nya dia. Oh, Nah, tapi oke. yang tereliminasi itu yang lebih Yang gede. si lebih terang itu. Yang lebih terang itu. Nah, tapi pas kita lewat lagi dia beralih menjadi warung nasi Padang. Wah, Apakah dia berganti daerah? Dia berganti. Karena gue kayak lah kok gak apa-apa juga. Agak jauh sih nyebrangnya ya, Iya dari kan? Tegal ke Padang ya. Iya, Sumatera gitu. Iya. Tapi pemiliknya sama. Enggak, tahu. kayaknya beda. Cuman mungkin gue jadi happy aja, jadi lebih rich Oh, gitu. mungkin gini Za, karena kan dua-duanya warung Tegal tuh di sana. Jadi kayaknya marketnya jadinya saling makan kan. Iya, Jadi kayak nggak apa-apa deh gue kepecah. pakai Padang aja di sini Betul. mungkin works sekali. Betul, tapi akhirnya happy juga tuh. Karena jadi warung Tegal ada, warung nasi Padang ada. Ternyata di samping warung Ada Tegal Lapo. itu Bukan. itu masih menunggu ya kan. Walaupun mungkin intensitas kesananya aku lebih jarang ya. Ini ada gudeg. Oh, aku tahu itu di mana. Di mana? Seberangnya kan? Iya, betul. Iya, dulu aku sering makan di situ waktu Loh. waktu kantor masih di sana, Oh, di warung Buncit. ada ini Ada gudeg, seberangnya. warung gudeg gitu. Seberang Aldefco. Iga bakar Mas Ardi. Iga Mas Ardi dong. Ini Bara Andakar. Zubada. Iya. Aduh, nyebutin mereknya banget kita di sini. Gak apa-apa, ini satu juga shout out dia itu adalah Sebutin lagi. aduh, sop Mandala lontong sayur. Mandala Soji. Lontong sayur / rendang Mandala. Wow, Oh iya, itu orang Padang juga tuh. pek. Pantun. Ini dekat menuju ke halte Mampang Perapatan. Ada apa? Ada ketupat sayur enak. Lontong sayur yang paling cakep. Mandala ya namanya ya? Ya itu. Ya itu Mandala deket perempatan. Iya, Lontong kenapa? sayur yang paling Ini cakep. tebak-tebakan. Oh, Iya. nggak tahu apa Mas. Lontong sayur pantun salah. Lontong sayur yang paling cakep apa? Iya, apa? Detikers apa lontong sayur paling cakep? Kita break dulu Detikers. Sesaat lagi kita akan kembali dengan editorial review. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Lonselhan. Lontong sayur.
Detik Sore. Cuma ore-ore. Tapi kita juga akan bercerita. Kita laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba guling-guling. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba dia main nuntut aja. Oh, enggak kok. Tapi gara-gara term itu, Hmm. gue jadinya setiap kali wawancara narasumber kalau sama laki-laki, gue gak akan pernah bilang lagi, Pak boleh cerita dong. Takutnya dia akan laki-laki tidak bercerita, takut gitu kayak gitu. Makanya ini nanya ke narasumber kita selanjutnya, gue gak akan bilang, Mas cerita dong. Karena biasa kan gue gitu Iya. ya. Mas berikan Pendapat Anda, nggak boleh Anda. berpendapat juga di sini. Tapi boleh kok editorial. Ada Mas Torik dari Detik News di sini guys. Ini favorit netizen ini. Benar. Bisa. Iya Iya, karena kadang-kadang di luar Nurul ya pernyataan-pernyataan yang di Nggak di luar Nurul. Follower Infonya gue gak nambah. mau disebutin harusnya Instagramnya. disebutin di sini sosial Takut. medianya. Bahaya kalau Kalau- jurnalis diketahui Kalau Instagramnya. terkenal nggak boleh nakal. Nggak Kalau boleh nakal. nggak boleh terkenal. Menarik sekali. Itu siapa tuh yang pertama kali mencetuskan? Itu Limbat sebelum dia diam. Oh, iya. Sekarang dia jadi laki-laki tidak pernah bercerita. Iya, tidak pernah bercerita. Dia Jadi, udah terlanjur terkenal. Iya. Oh Limbat ya. ini Iya. kita menarik banget. Gue ada mau satu dulu. Kenapa? Sebelum kita serius, gue waktu itu lihat ada potongan kuis. Kenapa? Gue lupa nama kuisnya apa, tapi it must be long time ago. Jadi kayak Piramida kuis 100. tebak-tebakan gitu. Memilih 100, gitu-gitu. Kayak gitu. Ah, ah. Limbat lawan Haji Bolot. Yang satu Masuk lelaki nggak tuh? tidak Bisa bercerita. kalau negatif masuk jadinya dia. Iya, Yang kan? satu lelaki tidak bercerita, yang satu Iya. lelaki tidak mendengar. Tidak mendengar. Gitu, ya. Jadi ketemunya di mana tuh? Nggak ketemu ya? Lama tuh durasi kayaknya ya. Durasi gamenya ya. Tapi ya udah, kita serius ya. Udah. Iya, ini Cuma segitu aja. tapi ini lebih banyak ceritanya sih mestinya. Ini judulnya luar biasa sih, sampai bikin most populer di Detikom. Apa judulnya? Upaya terakhir RK di Pilkada Jakarta. Waduh. Wow. Seolah-olah masih ada upaya, masih ada last minute, masih ada injury time untuk bisa mengubah keadaan. mengubah ya. keadaan, mengubah Mhm. game gitu. Mhm. Emang iya Mas Sorik? Ya per kemarin setelah rekapitulasi pernyataan dari tim Ridwan Kamil Suswono itu memang akan menggugat hasil pilkada ini menyengketakan ke Mahkamah Konstitusi. Mm-mm. Yang di gugatannya itu menyebut penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu tidak profesional. Nah, poinnya itu, cuman detail gugatannya apa belum ketahui. Kan mereka per hari ini baru konsultasi ke Mahkamah Konstitusi. Emang seharusnya langsung ke MK ya, bukan ke Bawaslu dulu ya? Atau gimana? Kalau udah selesai udah ke MK kalau udah selesai hasil baru ke sengketa. MK. Cuma memang di UU Pilkada itu sebenarnya ada aturan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di wilayah yang penduduknya ada beberapa poin ya. Untuk yang wilayah penduduknya 6 sampai 12 juta kalau nggak salah. Oke. Itu minimal selisih itu 1% baru diterima. Gugatan ini baru Iya, diterima. baru akan diterima oleh MK. Baru MK akan menyidangkan ini. Sementara kan selisih kita tahu ini Berapa? jauh. Berapa selisihnya Antara akhirnya? 50,07 dengan 39, sekian itu Oh, Bapak. itu Iya. Jauh. It's way more than 1%. Iya, Ya, apalagi kalau dibandingkan sama Dharma Pongrekun Nah, dan gitu. Kunwardana. Iya, kita- dia nggak Shall we? komen. Shall we jadi, consider? jadi kalau itu gue juga tuh sempat gini loh, gue juga sorry nih. Ini intermezzo juga. Iya, iya. Gue tuh sempat mikir, wah bisa digugat dong ini sama RK. Cuma 50,07 di bawah 1%. Benar, Gue benar. lupa ada faktor Dharma. Iya, karena kan itu juga cukup menentukan ya pada akhirnya game ini ya. Tapi Dharma Kun kan menang dalam konteks perjuangan independen di atas 10% kan? Di atas dari elektabilitas sebelumnya di. Iya. Ya, disurvey banyak dua yang kali bilang kayak, lipat ini luar Iya. biasa sebenarnya. Ini Bapak tetap menang di hati saya tuh banyak komentar. Walaupun gitu. beliau juga akhirnya ngeklaim harusnya saya yang menang. 52%. Iya benar. Luar biasa. Paham. Kita harus belajar banyak dia sama Pak Darmo. Ya. Bagaimana, Silakan Dok, belajar. bagaimana memanifest Ya, sebuah kemenangan gitu. Pelajari Dok. Berarti lu tahu ada panitia pandemi sekarang. Who knows? Tapi balik lagi ke apa upaya ini. Berarti ketika dalam aturannya seperti itu, upaya ini sia-sia dong. Kalau makanya kita harus tahu dulu materi gugatannya apa gugatannya itu. Kalau menyengketakan pilkada, ya dia harus menyatakan begini.
hasil perhitungan tidak benar karena dipengaruhi hal-hal Kecurangan. sebagai berikut. Mhm. Kalau tidak ada kecurangan, seharusnya kami dapat segini, mereka dapat segini, nomor 2 dapat segini. Gitu. Jadi selisihnya menurut kami adalah misalkan yang disyaratkan sesuai ketentuan UU Pilkada, maka kami menggugat ini. Gitu. Nah, kalau itu mereka bisa menyusun itu ya mungkin saja gugatannya masuk. Ke gugatan itu kan termasuk adanya kecurangan kan yang sudah Mm-mm. disampaikan oleh kubu Ridho gitu. Iya. Tapi belum disebutkan kecurangannya ini apa aja. Beberapa sudah katanya di TPS mana itu ada sekian belas kertas yang dicoblos oleh panitianya ke nomor 3. Lalu pengaduan mereka ke Bawaslu tidak langsung ditanggapi, sementara katanya kalau nomor 3 yang mengadu segera ditanggapi. Sudah ada contoh-contohnya, cuman belum terlihat semasif apa, terstruktur apa itu belum dijabarkan secara rinci. Nah itu perlu dijabarkan. Cuma dengan selisih 467.000 suara itu kayak 2 kecamatan di Jakarta. Jadi kalaupun nanti itu mau selisih yang mau diperkarakan ya Kayaknya juga tetap But- 0,07% itu lumayan. Angka yang Besar ya besar bedanya sama 39% kali 50,07 itu gede. Dan memang sebenarnya yang mau dijadikan argumen juga adalah rendahnya partisipasi di pilkada kali ini, hanya 58%. Oh itu jadi salah satu argumen juga. Salah satu argumen juga. Maka kita belum tahu juga detailnya seperti apa. Itu akan kita tunggu juga akan seperti apa. 58% itu berarti kalau asumsinya penduduk Jakarta 8 jutaan, terus hanya sekitar 4,6 jutaan. jutaan. Oh yang pemilih ya. DPT 8 jutaan itu 4,6 jutaan berarti. Mhm. Ya rendah memang. Iya emang. Kayaknya rendah. Tapi nggak serendah Medan. Misalkan biasanya tuh kalau Medan tuh di bawah 30, 40. Iya. Nggak serendah Tangsel. Tangsel Tapi juga dari bisa rendah loh. zamannya Pak Jokowi dulu maju jadi Tinggi pilgub, kok ini yang biasanya. terendah kan? Yang terendah. 58%. Iya, tapi ini intermezzo dulu, berarti Medan jadi ya di remedial ya. Jadi. Jadi remedial, pencoblosan ulang gitu ya Iya. di Medan juga. Oke. Jadi ini nggak mungkin juga ya ada pencoblosan ulang lagi atau mungkin atau ada beberapa poin yang mungkin Kalau melihat dipertimbangkan? selisih suaranya sih kayaknya berat ya. Tapi ya kita lihat dulu materi gugatannya apa, seperti apa. Ntar baru jelas tuh apa yang mereka petitumkan dan segala macam. Materinya gimana bisa kelihatan. Oh, berarti ini. Mereka ada senjatanya. Biasa kan nanti pemberitaannya itu kubu penggugat akan membawa berkontainer berkas ke MK. Lalu MK akan memeriksa, prosesnya begitu. Ntar baru kelihatan apa bukti-buktinya, petitumnya apa. Kurang lebih ya mirip-mirip seperti Pilpres itu sangat kita tahu lah. Correct me if I'm wrong ya Mas Sorik. Tapi seingat gua setiap kali ada pilkada atau pilpres atau pemilihan apapun itu di Indonesia, kalau ada yang kalah biasanya ada tuh tuntutan ke MK. Kayak itu formalitas doang, bagian daripada usaha untuk bisa menyenangkan pendukung, atau untuk yang kasus sekarang gimana yang bisa dilihat? Ini usaha sih, emang ada usaha dari ya kalau motivasi internal intrinsiknya apa kita nggak tahu ya, bisa jadi seperti itu. Cuma kalau gugatan ini pernah dilakukan juga dan pernah berhasil. Misalkan kayak yang Bu Khofifah dulu juga pernah menggugat akhirnya pemilihan ulang, walaupun akhirnya kalah juga dengan lebih tipis. Di beberapa wilayah juga pernah terjadi kok dan bisa mengubah hasil juga ada kok. Asal itu tadi jadi intinya gugatan ke MK tuh gua tidak menerima hasil sengketa ini karena menurut gua lu harus mengajukan hitungan sendiri gitu loh. Pengajuan tuh hitungan saya gini. Dasarnya ini. Nah, itu yang dibuktikan. Kalau cuma menggugat, saya tidak terima dengan hasil ini, tapi nggak ada hitungan sendiri, nah itu nggak bisa. Berarti KPUD baru akan menetapkan pasangan ini Setelah jadi pemenang gugatan ini. setelah gugatan ini direspon sama MK. Ya, betul. Oh. Kapan itu maksimal? Kalau pendaftarannya kan 3 hari setelah pengumuman dan hari ini baru konsultasi, belum didaftarkan gugatannya ya, kita tunggu aja. Okay. Jangan-jangan juga setelah melihat hasil ngecek berkas, cari-cari. Gak ada juga barangnya. Jangan-jangan, tapi jangan-jangan kalau sudah yakin. Apalagi kemarin walk out kan, kayaknya juga udah yakin juga untuk manjang-manjangin inilah. Yang jelas pelantikan tuh 7 Februari nanti. Jadi sebelum. Oh ya 7 Februari. Tapi sebetulnya juga kalau dilihat lagi pelantikan, ya menuju pelantikan masih harusnya di Mas tanggal 7 Kaisang bisa Februari. kemarin. Apa? Masih ada Harusnya Mas Kaisang waktu. bisa kemarin. Kan 7 Februari pelantikannya. Kan nggak disetujui undang-undangnya. Oke lanjut aja. Apa tadi? Apa ya? Oh ya, tapi berarti masih ada waktu dong untuk Ya berapa hari pemilihan. lagi kemarin pengumuman kapan? Hari kerjanya kan 3 hari dari kemarin ya udah. Tinggal tunggu aja besok sama Rabu kayaknya ya. Iya. Apakah daftar apa enggak?
Kalau daftar ya Apa seru. kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, Mas? Ya kalau daftar MK menyidangkan, lalu MK melihat selisihnya di luar aturan UU Pilkada, ditolak. MK tidak akan proses ini. Kalau ternyata argumennya solid dan bla bla bla, ya akan sidang lah ya. Kita akan menyaksikan sidang seperti waktu di Pilpres. Oh iya benar. Kita udah pernah Another- kok berapa kali. Iya ya, another show, another news ya, Ya, banyak lah. bukan hal baru lah buat Bukan kita hal di baru, negara bukan hal demokrasi baru. kayak gitu. Rame lagi dong. Bisa kalau Gak serame itu, orang cuma yang ikut cuma 4 jutaan kok. Iya, iya. Pak pasangan nomor 2 nggak ada ngajuin gugatan apa-apa ya, udah Enggak terima aja ada. semua ya. Enggak terima, mereka enggak tanda tangan kok. Oh nggak tanda tangan? Enggak tanda tangan mereka, Oh. tetap. Enggak terima, tapi ya udahlah. Ya udah. Tapi enggak terima. Udahlah. Ya udah. Kayak sera-sera deh. Whatever will be ya. Gitu. Iya iya. Kita tunggu aja tweet-tweet Mas Kun Wardana. Seru. Benar, mereka lagi bikin itu Kementerian Kegelapan. Ya. Tapi sebetulnya apa yang membuat Ridho ini hanya berapa? 39 39,7%. sekian persen. Dengan Dengan segala dengan besarnya upaya. koalisi. Nah, ini yang menariknya. Jadi kalau kita ngobrol dengan beberapa politisi dan beberapa pundit politik, itu makin besar koalisi, malah biasanya makin terlambat geraknya. Karena misalkan kalau misalkan cuma PDIP nih, itu kan cuma PDIP ya Di Pramrano. di Parvarano. Udah duduk bareng, satu yang ngatur, ketua, lu cetak baliho, lu sebar, lu ini. Lebih gampang ngaturnya Lebih gitu. gampang. Kalau ini enggak, duduk bareng, jatah baliho buat gua. Soalnya gua punya itunya. Bentar, ini Mas Torik bilang bahwa koalisi gemuk ini ternyata membuat lebih susah untuk ngaturnya. Iya. Iya. Lebih sulit Lambat. untuk mengharmonisasikannya. Iya. Apakah ini juga berlaku untuk pemerintah pusat? Sudah bisa terlihat? Sejauh ini berjalan efektif. Hmm. Maksud saya nggak ada kritik yang berarti untuk pemerintahan sekarang ini. Cuma saat Pak Prabowo mengendorse calon di pilkada. Oh, kecuali itu aja ya. Selebihnya kan kritik belum ada yang itu. Hmm. Berarti kan sejauh ini ya masih oke lah, masih solid ya, Oke. belum ada badai yang sangat itu. PPN 12% juga dikonsolidasikan jadi barang Cuma mewah. jadinya barang Nah. mewah doang. Jadi riaknya agak kurang. Sejauh ini masih efektif. Tidak selalu barang gemuk jadi ribet, tapi ada potensi ke arah sana. Selalu ada potensi ke arah Dan sana. kebetulan Jakarta kemarin mengalami kebetulan itu. Jakarta, DKI mengalami hal itu. Dan juga yang paling utama sebenarnya kalau mau disorot siapa yang kurang berkontribusi, PKS. PKS. Pemilih PKS terbukti saat Anies mendukung Pramono Rano itu pindah. Langsung Bahkan pindah. di survei sebulan sebelum pemilihan atau sebulan lebih lah ya. Itu 18% pemilih PKS DKI belum menentukan pilihan. Padahal suara PKS DKI 19%. Cuma 1% yang milih Suswono. Iya. 18%-nya apa? Nungguin Anies kemungkinan Mas. Setelah Anies akhirnya menyatakan sikap politiknya, barulah Ya. sepertinya ya. Barulah PKS kaget. Kemarin bilang tidak mengantisipasi. Karena PKS juga cukup besar ya basisnya Dan di Jakarta. PKS percaya sebenarnya mesin mereka selama ini solid emang di mana-mana kan. Iya, Tapi ternyata di 2024 ini terbukti tidak sesolid itu. Depok pun kalah. Ayah ojek Selama gimana? 20. Apa yang Kenapa jadi Kita kayak namanya ojek? ojek memilih. Ikon kan beliau ini. Harusnya Siapa PKS tahu hire sih Ayah diundang Ojek. Ayah Ojek gimana? Iya. Siapa tahu dia juga sebetulnya punya kekuatan politik yang besar. Iya, harusnya PKS peranannya hire tinggi Ayah gitu Ojek. di daerah Supposed to be. kekuasaannya dia gitu. Calon ayah mah ganteng. Itu Harganya dia. bagus. Nah, iya benar. Gitu ya kan itu nggak dilihat sebenarnya potensi itu. Jadi sebetulnya. koalisi gemuk ini bukan jaminan Bukan sebuah jaminan. pasangan atau Dan kalau mau usungan ditilik bisa. lebih dalam lagi, beberapa pengamat politik juga bilang bahwa pemilihan Pramono sebagai calon cagup DKJ karena udah tanda ya tangan udah Pilpres tanda tangan ya. oleh Bu Mega ini pilihan sangat cerdas. Hubungan Pramono baik ke semua orang. Ya. Jadi Ini disampaikan statementnya setelah akhirnya Pram berhasil menang atau sebelum pun sudah ada. sebelum saat survei sudah naik tuh Oke. udah mulai ada orang yang mau bicara begitu karena ibaratnya gini. Kalau di tempat lain koalisi gede dan tokoh-tokoh tuh mau jor-joran ngabisin, udah kita menang di Jateng, kita harus menang di Banten, kita menang ini. Karena lawannya si Anu, kita lawan sini, karena lawan si ini. Saat di DKI, lawannya Mas Pram.
Kayak enak Jadi- hubungan baik. Pak Jo itu juga orang dekatnya Pak Jokowi. Jadi segan ya. Ya, ada kayak gitu. Kalau Ada hubungan kita segannya. kan baik misalkan, lo maju di sono, gua dilawan, aduh nggak enak. hubungan Seolah-olah kita. kayak langsung direm cangkemnya Iya. gitu. Iya. Ini tuh Hush. gitu ya bibirnya. Benar. Tapi ini betul jadi ini ya hasil tebar tuai gitu dari Apa Mas dari Pram. Ya, Oh, iya, karena iya. hubungan Karena baik sama hubungannya semua baik sama orang, semua orang. jadi semua orang juga paling nggak sungkan untuk Ada gunanya juga ya jadi orang baik ya ternyata ya. jelas ada dong. Terus kata Pak Pram gini, terima kasih orang Kebanyakan baik. hidup toksik sih. Kebanyakan skeptis wartawan kan diminta untuk Ya, skeptis. ya, Jadi ya, kayak betul, nggak ada positifnya nih kepala. Isinya curiga mulu. Kritis aja, kritis. Iya, kritis. Ya, Itu bagian dari baik itu kritis. juga belum tentu positif kok. Benar. Iya lagi. Mas Torik yang Baik, bilang ya. hubungan baik dalam kenegatifan juga ada. Iya, 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 iya. Waduh, itu kita nggak akan perpanjang lagi ya soal Anyway, itu. oke, setelah kita kupas kenapa mungkin jadi salah satu faktor kekalahan dari RK yang diusung sama koalisi gemuk ini adalah tidak bekerjanya mesin-mesin politik Iya, dan politiknya kurang. harmonisasinya kurang. Betul. Mhm. Kita bicara yang menangnya sekarang nih Mas. Ini yang menang kan pasangan dari PDIP. Ya, Pramono Rano. Pramono Rano. Kita selama ini tidak mengenal maksudnya kita selama ini tahu bahwa setiap ada pilkada, apalagi untuk Jakarta, mungkin di Jawa Tengah juga, Mhm. atau Jawa Barat atau Jawa Timur, biasanya itu adalah satu langkah sebelum menuju ke tiket pilpres Ya. gitu. Ketika ini yang menang sekarang adalah Pak Mas Pram gitu, yang selama ini kita tahu tidak ada ambisi untuk mengincar jabatan segala Ya. macam termasuk ke presiden gitu. Hmm. Ini kontestasi untuk pilpres sudah terbayangkah? Bisa Setelah dibilang ada gitu, tapi kalau untuk ini. membayangkan ini kita harus petanya harus lengkap, paling nggak Pulau Jawa kita buka. Hmm. Kali ini PDIP cuma menang di Jakarta. Ya. Lainnya tekor. Hmm. Banten kalah ngusung Airin, di Jawa Barat ya nggak usah dibahas lah ya, jajaran. Semua dimenangkan KMP ya. Ya. Hmm. Di Jawa Tengah kalah dan di Jawa Timur juga. Nah, ini yang perlu dilihat petanya begitu. Kalaupun ya Mas Pram ya tentu kinerja harus baik. Mm-mm. Kinerja harus baik. Popularitas harus dijaga terus, dikatrol terus. Kalaupun itu berhasil dilakukan, kepungan dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu harus diantisipasi. Ini kan saat kepala daerahnya itu dikuasai oleh KMP, kan mereka punya punya kepanjangan tangan untuk mengkonsolidasikan kekuatan di daerah-daerah itu. Iya, Nggak iya. mudah buat PDIP. Apalagi kekalahan di Jawa Tengah yang sangat telak. Hmm. Terasa lah di kandang Bantengnya tumbang. Mhm. Nah, ini perlu waktu lagi buat mereka mengonsolidasikan. Kalau ini yang menang KMP, Kim. Sama Kim diacak-acak lah Jawa Oh Tengah. ya, kenapa gue bilang KMP ya tadi ya? Iya, Kim. diacak-acak Jawa Tengah. Ingat gitu. Misalkan ya Pak Lutfi jadi sering turun, bla 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 bla, lalu Iya. warna merah itu kian pudar di Jawa Tengah. Hmm. Lalu berganti jadi, ini kaosnya udah lama punya ya, bukan ada kaitannya sama itu ya. Tidak ada hubungannya ya. Kebetulan belaka Iya, ya. itu ya bisa Oh. jadi tekor PDIP malah. Berarti yang harus dilakukan PDIP apa nih untuk bisa menjaga asa mencuri tiket pilpres? Memastikan kepala daerah mereka, wakil-wakil rakyat mereka bekerja dengan baik. Itu yang harus dipastikan. Dan milih kader yang terbaik juga. Itu aja yang dilakukan Tapi sama tugas partai berat politik. ya menghadapi saat ini dikuasai oleh Berat, apalagi kalau untuk domestik ya. Kita tahu kalau untuk ekonomi mungkin belum terlalu berdampak, tapi kesan pertama pemerintahan ini Mhm. menjanjikan, menyenangkan lah paling nggak untuk grassroots. Hutang UMKM hapus. benar Mas. Kemarin gue ke Bogor. Hmm. Terus supir drivernya bilang gini, tapi memang beliau adalah memang kayaknya sih die hardnya Pak Prabowo Ah. gitu, atau Oke. selama ini milihnya Pak Prabowo. Tapi bilang, Mas lihat deh, itu banyak koruptor yang ditangkepin, terus bikin program A, B, C, D gitu segala macam. Gua sebagai pendengar yang baik kan kayak, weh ya siap mas. Tapi emang pada Ya, emang kesan pertama emang goda ini. apresiasinya seperti itu ya. Menggoda. Bayangin utang UMKM dihapus, terus ada kritik di elit. Teknisnya gimana bla bla bla. Yang diketahui grassroots apa? Willingness-nya lo, political will-nya udah begitu. Iya. Terus- Gaji guru gaji kemarin. guru Iya, naik. betul. Tuh orang nangis-nangis semua. Gaji Ya hakim, ampun. walaupun Gaji- pada realisasinya sebenarnya nggak naik-naik juga ya. Walaupun kita misalkan yang kritis sebagai wartawan ini Iya. duitnya dari mana Pak yang bener Iya. kita ada keraguan, tapi di grassroots ini sangat menyenangkan kok. Kritik satu-satunya kritik tuh pada
bisa dibilang keikutsertaan Pak Prabowo mengendorse calon di Jawa Tengah itu aja. Mhm. Selebihnya tuh Mhm. oke-oke aja kok, fine-fine aja. Pemerintahan ini sangat Mhm. gitu, Jadi sangat-sangat itu bisa dikatakan sebagai satu nggak mesti kecacatan sih, tapi juga satu flow lah ya, satu sama aja beda bahasa doang. Wow, Sa- FLAW. Satu hal yang sebenarnya nggak perlu harus Pak Prabowo banget yang turun gitu. Padahal oleh sebenarnya kemarin mungkin ya, banyak ya itu tokoh-tokoh soal lain itu ya. aja. Mm-mm. Lainnya apa? Kecolongan. Yang diributkan apa coba dari pemerintahan ini? Paling itu kantong kreseknya Mas Wapres. Oh. Aduh, iya lagi. Terus Kenapa Eh, sih? Sponbon bukan. ya itulah. Jadi tapi secara garis besar itu belum begitu Iya, menjanjikan iya, lah, iya. apalagi untuk grassroots. Senang lah. Kayaknya Pak Prabowo juga nggak harus menerima tuntutan dari Pak Sun Haji ya untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah ya, karena nanti malah justru berabe ya. Mundur-mundur sendiri kan kalau kata netizen, oke Gus Miftah nggak jadi mundur ya bantuannya ditarik lagi gimana? Oh iya lagi. Banyak yang mau bantu kan tapi. Iya makanya. Coba Pak Sun Haji ditanya dulu, oke Pak Gus Miftah nggak jadi mundur, bantuannya tapi katanya mau bener ya, ditarik, ya. Pak. Gak jadi deh. Nangis lagi. Iya, yang pasti Pak Sun Haji akan tetap jual es teh. Iya, mungkin ya. Alright, terima kasih banyak Mas Baiklah. Erik. Udah jam 17.34 juga, kita harus ke Siap, segmen siap, selanjutnya. siap, Kita siap. nantikan laporan-laporan khas dari Detik News lainnya. Siap. Betul. Kita menuju ke Sunset Talk Detikers. Another 30 minutes for Detik Sore left. Kita akan song-song sesaat lagi. Song-song kata. Song-song. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Iya, kita masih ada sisa waktu sampai ke jam 6 sore Detikers. Dan Iya, karena nggak punya waktu banyak, kita langsung undang saja narasumber kita sore ini di Sunset Talk. Ada Mas Uyung. Dari Detik Head. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Uyung. Gimana Selamat kabarnya? sore. Sehat? Alhamdulillah baik. Ini kemarin kita sempat dikabarkan kalau udara atau ya kota Jakarta polusinya berkurang. Udah abu-abu lagi ya. Atau ini Iya ya, kabut? padahal kan habis hujan ya. Iya, Kabut kayaknya ya. kabut ya kayaknya. Nggak tahu juga. Positive thinking. Misty. Misty. Ini di atas kita udah ada bulan loh. Oh iya, Bahkan. berarti harusnya bukan polusi ya, masih kelihatan. Agak susah kita soalnya. cari bridgingnya ya ke topik yang kita bahas ini soal klinik kecantikan. Aku mau Apa? lanjut ke karena harusnya kalau misalnya hari ini polusinya nggak banyak, kelihatan indahnya kota Jakarta, cantiknya kota Jakarta. Oh, dari situ. Ya agak panjang tapi Iya, boleh lah ya. Ini lagi seru banget di bisnis atau bukan bisnis ya atau ya boleh dikatakan bisnis kecantikan Indonesia lagi huru-hara lagi ya Mas Ya. Uyung ya. Setelah kalau kemarin-kemarin bahasnya Lagi adalah bopeng-bopeng. ya lagi banyak bopeng-bopengnya lagi di sub ini. Padahal tadi ya saya mau perawatan nih. Emang bopeng ya? Itu istilahnya ya. Iya. Lagi Ada. bopeng-bopengnya. Ya untuk memperbaiki siapalah yang nggak mau tampil lebih cantik lagi gitu ya. Tapi ternyata ini ada satu so-called klinik kecantikan gitu ya, yang pemiliknya dan juga yang melakukan praktiknya gitu ditangkap karena dia selain juga tidak punya kredibilitas gitu ya untuk melakukan praktik tersebut, tapi juga ini ramai gara-gara Harganya mahal. harganya mahal Iya. gitu. Gimana Dan- sih Mas kronologinya Hmm. sampai akhirnya dia viral dan terbongkar nih hal-hal ganjil yang ada di balik klinik kecantikan ini, Ria Beauty ini. Ya itu kan ramenya karena ini ya apa namanya ketahuan bahwa ternyata dia tidak punya kompetensi untuk melakukan itu. Nah yang apa namanya terdengar janggal di telinga orang awam adalah karena ternyata dia seorang sarjana perikanan, jadi apa hubungannya sama treatment kecantikan kayak gitu. Itu yang kemudian apa namanya menjadi viral. Tapi Kayak emang gitu. nggak boleh orang dengan ilmu latar belakang yang lain punya klinik kecantikan. Ya boleh-boleh aja, kan masalahnya kan batasan apa yang boleh dikerjakan dan tidak itu kan ada aturannya tersendiri. Even seorang dokter pun nggak semua tindakan dia boleh melakukan. Yang sebelumnya juga sempat viral itu kan dokter yang tidak punya kompetensi untuk melakukan sedot lemak tapi dia melakukan itu kan kena juga, maksudnya itu jadi masalah juga. Terus kemudian
kebetulan ada korban, ya akhirnya dipermasalahkan. Nah, ini lebih melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis, dilakukan oleh seorang yang bukan tenaga medis. Lebih ke kewenangan aja sih. Awal mulanya bagaimana? Karena kayaknya sih kalau kita lihat secara apa ya? Ya kita kan melihatnya ini ramainya adalah di sosial media juga gitu ya. Ya. Dia mau mengiklankan lah apa-apa saja yang dia tindakan yang dilakukan. Kemudian juga ya biasalah kalau klinik kecantikan ada before after and somehow some of them work gitu. Terus apa yang akhirnya jadi laporan pertamanya tuh apa sebetulnya? Laporan pertamanya apa kita juga belum tahu ya, karena tiba-tiba juga itu muncul, dan ya memang regulasinya tidak memperbolehkan dia melakukan itu aja sebenarnya. Apakah ada korban kita nggak tahu, tapi kalau dari berita yang tadi dirilis dipublikasikan di Detikcom, polisi membuka laporan, kalau ada korban silakan melapor gitu. Artinya ya kita nggak tahu apakah ada korban atau enggak gitu. Jadi kalaupun ada kecenderungan juga kadang-kadang orang malu juga kan, maksudnya iya aku kena tipu kayak gitu, itu kan juga mau lapor juga kadang-kadang gitu. Kalau kecuali fatal banget terus kemudian minta ganti rugi kayak gitu. Sebanding enggak dengan aku malu kena tipu kayak gitu tuh, kadang-kadang itu juga diberi. Apalagi ini sebetulnya juga sudah menjadi pemberitaan yang cukup besar gitu ya, pastinya juga akan diungkap juga nih siapa saja korbannya mungkin ya, seperti apa yang dialaminya juga gitu. Tapi sebetulnya yang yang disayangkan adalah ternyata ini laporan mengenai klinik abal-abal gitu ya, itu tuh ternyata banyak sekali ya Mas Uyung ya. Banyak, yang dilaporkan juga banyak. Karena banyak, apa yang membedakan kasus Ria Beauty ini dengan klinik kecantikan abal-abal lainnya yang banyak terungkap dalam waktu terakhir ini Mas Uyung? Kasuistik ya, maksudnya masing-masing punya masalah sendiri. Tadi kan aku dikasih beberapa list kasus. Contohnya yang waktu itu yang di Depok, yang sedot lemak itu kasusnya ya dia beneran dokter. Cuman yang dia lakukan adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh dokter seperti dia kayak gitu loh. Jadi masing-masing tindakan itu ada kualifikasinya sendiri gitu. Nah, yang boleh melakukan ya tentu saja yang punya kualifikasi tersebut kayak gitu. Nah, si Mbak Ria ini melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis, sedangkan dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga medis kayak gitu. Hanya karena dia mengikuti kursus estetik segala macam kayak gitu tidak menjadikan dia otomatis jadi tenaga medis. Itu sih. Oh, si Ria ini dia melakukan sendiri berarti praktiknya, bukan ya, dia bukan dan cuma timnya. pemilik. Dia dan timnya sama yang melakukan kan asistennya kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Dia antara asistennya itu bukan tenaga medis kayak gitu. Apa standarnya Mas supaya seseorang itu berhak untuk atau sesuai bisa melakukan praktik dokter kecantikan gitu misalnya, katakanlah? Ada regulasinya, jadi tindakannya itu kan macam-macam ya. Estetik itu kan ada mulai dari ngolesin krim doang, injeksi, terus kemudian sedot lemak segala macam, itu kan macam-macam ya. Masing-masing ada kualifikasinya. Ada yang boleh dilakukan hanya oleh dokter umum kayak gitu. Hanya dokter umum pun boleh melakukan ada. Ada yang harus bedah estetik, bedah plastik yang peminatannya estetik kayak gitu ada lagi kayak gitu. Jadi tergantung tindakannya. Jadi nggak semua tindakan itu kualifikasinya sama gitu. Artinya apa yang perlu diketahui masyarakat ketika datang ke klinik kecantikan supaya dimitigasi nih kayak risiko-risiko, oh ternyata orang ini tidak bisa loh melakukan ini gitu. Apa yang perlu diketahui Mas? Yang pertama, orang tuh gampang banget tergiur oleh titel. Jadi ya apa ya, dunia kesehatan, dunia estetik itu tuh kan kadang-kadang orang gampang silo sama titel yang berderet-deret kayak gitu. Ya contohnya Mbak Ria ini kan juga mencantumkan titelnya panjang banget kan di bio-nya. Nggak ada yang notice mungkin kalau SPI itu kepanjangannya adalah sarjana perikanan gitu loh. Maksudnya kalau misalnya orang dari awal tahu, ya itu bukan sesuatu yang mengagetkan orang. Dia juga nggak bilang kalau dia dokter kok, sebenarnya dari titel yang dia cantumkan juga udah terang benderang bahwa dia itu sarjana perikanan. Kenapa baru rame setelah dia ketangkep gitu loh. Kan berarti orang juga nggak tahu kalau itu tuh titel untuk sarjana perikanan gitu loh. Ya literasi orang juga perlu ditingkatkan. Dokter pun juga
orang awam nyebutnya dokter spesialis kecantikan. Emang ada spesialis kecantikan? Nggak ada spesialisasi kecantikan gitu. Yang ada gelar apa yang didapat dari kursus terkait estetik kayak gitu. Jadi itu bukan spesialisasi tapi ya dia ngambil kursus itu aja gitu. Sebenarnya sih general practitioner, dokter umum. Tapi orang awam nyebutnya dokter kecantikan karena silau sama titel yang berderet-deret kayak gitu. Nah, orang awam juga perlu diedukasi tiap titel itu artinya apa sih? SP bla 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 itu tuh kepanjangannya apa, terus kemudian bidangnya apa, itu yang perlu terus diedukasi. Jadi nggak gampang kegocek sama titel yang berderet-deret kayak gitu. Nah ini yang nggak tahu ya, aku juga akhirnya jadi mengecek gitu ya apa-apa saja titel-titel yang dia cantumkan dan dia ya gunakan sebagai iklan lah ya, bahwa sebetulnya dia juga sudah mendapatkan pelatihan ini itu untuk bisa melakukan tindakan ini. Yang menarik adalah dari tayangan-tayangan yang kita lihat juga di sosial media ataupun yang ada di pemberitaan adalah dia menggunakan alat-alat yang derma roller. Iya gitu, yang katanya juga yang seharusnya sih nggak diperjualbelikan secara umum ya Mas ya. Dari mana itu dapatnya? Ya nggak tahu, di Tokopedia banyak di marketplace banyak sih. Banyak yang jual seperti itu, cuman ya apa namanya kita nggak tahu sih kalau yang dia pakai itu kan menurut kepolisian itu ilegal, jadi tidak punya izin edar kayak gitu, jadi seharusnya tidak digunakan. Kalaupun digunakan sebenarnya karena itu sifatnya itu kan kayak secara teknis itu kan ablasi kan, jadi mengikis permukaan kayak gitu dan menyebabkan luka yang harusnya higienis gitu loh. Jadi harusnya memang dilakukan oleh tenaga medis ahli. Tenaga khusus dengan kualifikasi khusus kayak gitu. Iya, Nggak semua orang boleh melakukan. Oke, apa tindakan selanjutnya? Karena kan sebetulnya atau enggak apa hukuman yang sebetulnya akan dia hadapi nanti? Ya banyak, karena menurut info polisi ya, kita perlu mengkonfirmasi juga produk-produk yang dia gunakan itu tidak ilegal gitu. Yang obatnya tidak terdaftar BPOM, terus kemudian alatnya itu kan tadi dibilangnya kan tidak memiliki izin edar. Apakah memang benar demikian atau enggak kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya memang seperti itu berarti pelanggarannya ada macam-macam, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, terus kemudian produknya tidak punya izin. Ya itu. Mungkin akan ada tambahan lagi kalau misalnya ada yang melapor mungkin ya, kalau ada Bisa korban jadi, yang melapor ya. Tapi sejauh ini belum ada laporan dari yang korban kita baca gitu. seperti itu sih. Yang kita baca sih polisi masih membuka laporan, kalau misalnya ada yang merasa korban silakan melapor. Oke. Mas bicara soal kasus beauty clinic yang ilegal atau bermasalah, trennya makin banyak ditemukan atau gimana Mas? Dari data Makin banyak yang terungkap sih. Makin banyak yang terungkap. Ya makin banyak. Ini jadi sentimen maksudnya jadi challenge buat klinik kecantikan untuk ya mestinya terus mesti comply dengan regulasi segala macam, karena ya kita yakin sih nggak cuma itu doang gitu kan. Maksudnya sebagai langkah preventif oke lah ini dikasih sanksi gitu, dijewer kayak gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalnya tidak tebang pilih. Maksudnya yang seperti ini kan mestinya nggak cuma satu itu kan. Suntik botox yang abal-abal segala macam itu kan ya kita ada tahu sendiri tendensi kan. tebang pilih. Ya kalau misalnya ini banyak kan harusnya yang Kenapa bisa ada tendensi tebang pilih itu Mas? Apa salah satu hal yang memantik maksudnya itu? kalau misalnya emang biasanya kalau suntik botok dilakukan oleh dokter, padahal kan injeksi kan. Nah itu kan harusnya ini. Nah apa namanya? Nggak nunggu ada korban, tapi ya ditertibin yang tidak sesuai dengan ininya atau memang regulasinya yang perlu disesuaikan gitu ya kan, ya apa namanya? Nggak cuman satu ini doang gitu. Kita meyakini itu banyak kan, maksudnya yang seperti itu yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Termasuk yang dokter. Banyak Mas. Kayak misalnya kita ketemu di gang-gang jalanan di Jakarta atau gang-gang rumah di Jakarta, kan banyak tuh yang buka-buka klinik kecantikan kah? Faisal. Gak usah klinik, salon aja kan kadang-kadang juga melakukan tindakan seperti itu juga kan. Ya nyatanya seperti itu kan.
Iya, iya. Ada iya. ini nggak ada arah ke kayak operasi darurat klinik kecantikan abal-abal gitu misalnya dari pemerintah atau dari BPOM atau Kita dari belum lihat seperti itu sih, tapi kurasa sih dimulai dari beberapa waktu yang lalu kan BPOM juga merilis brand-brand yang cukup populer juga kan, yang didaftarkan sebagai kosmetik, tapi ternyata kan penggunaannya seperti obat karena diinjeksikan segala macam itu. Iya, yang semacam itu juga salah satu upaya untuk mengurangi penyalahgunaan seperti itu. Ya. Dan mungkin juga harus ya diharapkan juga ditindak tegas ya, karena memang kalau ngomongin soal yang kemarin ditangkap sama BPOM, bahkan sebetulnya para pemilik brand-brand kecantikan atau klinik-klinik kecantikan ini juga banyak yang public figure kan ya. Yang Banyak. kemarin itu. Jadi Justru apa namanya ya lakunya biasanya karena oleh influencer kan, Iya. misalnya. Brandnya mungkin biasa aja, tapi karena dipopulerkan oleh influencer jadi karena kadang-kadang produk-produk kosmetik, skincare gitu itu kan sebenarnya sama ya, maksudnya kadang-kadang asalnya sama terus kemudian di branding beda-beda. ya, Gitu. bisa jadi. Gitu. Oke ya. Kenapa tuh silau sekali masa Silau depanku. banget. Iya benar. Tuh Detikers, jadi ya bisa dimulai dari kita juga gitu ya sebagai customer, let's say gitu ya. Sebagai masyarakat juga untuk lebih aware lagi gitu ya. Untuk lebih cerdas lagi apakah sebetulnya ini dokter beneran atau bukan gitu Tidak ya. mudah terayu oleh sesuatu yang sepertinya instan atau terlalu baik untuk dilihat oleh mata Too good gitu. to be true. Ya, too good to be true. Karena Gitu. kecantikan yang alami itu berasal dari Hatimu, Itu dia. kamu cantik dari hatimu. Mas Uyung sampai Maksudnya nggak ada closing statement gak? Kecantikan yang alami itu Speechless. berasal dari mana sih Mas? Yang dari hati. dari sama juga. Yang dari hati ya. Ya lebih aware aja gitu ya. Kita ya harus lebih Jangan sembarangan. Ya. Betul, Kalau betul, sembarangan edukasi. pasti Sesat di jalan. ujungnya muaranya akan nggak baik-baik. Ya. Iya, betul. Anyway, terima Dan kasih banyak Mas Yes. Uyung sekali lagi. Terima Sama-sama. kasih. Apa lagi ya? Apa selain dari Ria Beauty ini yang lagi happening, apalagi dari Detik Health saat ini, Mas? Yang lagi rame ya? Ya itu rame sih. Kayaknya yang most populer itu untuk saat ini. Nggak ada isu dari dunia kesehatan atau mungkin BPJS tahun depan iuran BPJS Kesehatan? Teman-teman di ekonomi mungkin lebih paham soal keuangan. Iuran ya. Iya. Nantilah kita kapan-kapan akan Iya. berkolaborasi Iya. untuk membahas Aku itu. juga jadi punya pertanyaan nih. Apa? Ya jadinya itu kita bayarnya rata tapi kelas-kelasnya jadi tidak ada gitu ya. Mas? Iya. Nanti ya, Nanti ya, another nanti. session. Nanti ya, Another nanti session ya. Detikers. Oke. Kita pamit dulu Detikers karena udah jam 6 juga. Kita udah nemenin dari jam setengah 4 tadi. Besok kita tapi akan ada lagi. Betul, pokoknya Senin sampai Jumat di jam 15.30 sampai selesai. Tapi Eiza besok nggak ada. Iya, aku. Good luck. Yes, terima Yeah. kasih YouTube. Safe flight and Gaul. go. Ya. Dan Gaul. Dan iya, musim turbulensi. jangan dong. Jangan atuh. Kalau besok masih akan ditemani oleh Pocut. Ada Sampai Pocut minggu juga depan. Nah, sama Afif juga. suka ada diksi-diksi seru kan kalau Bener. suka ada ekspresi-ekspresi yang tidak terduga. Kita gitu. nantikan besok ya Detikers ya. Kita pamit dulu. Edward Rosmarakir pamit. Zomang Fira pamit. Mas Saya Uyung juga juga pamit. Yes, Ya, yes. dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Selamat hari Senin, selamat menjelang hari Selasa. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore hore.